perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Khadijah. Saya akan menjadi moderator untuk hari ini. Di sini kita udah ada pembicaranya, yaitu Pak Kris. Halo Pak Kris. Halo. Oke, jadi Pak Kris ini adalah seorang dosen dari dosen teknik mekatronika Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian juga S3 double degree dari ITB dan Literal University Prancis. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Kris, silakan. Ya, makasih Mbak Hadijah. Baik, selamat siang menjelang sore rekan-rekan semua. Makasih udah ngundang ke komunitas ini ya, pengajar belajar. Saya pertama kali diajak oleh Pak Heli ya. Pak, ada Pak Heli nggak? Ada ya. Tadi saya lihat Pak Heli Kuncoro. Iya, terus saya jadi kepoin ya, dikasih akun Instagram, terus wah ternyata ada ya satu komunitas pengajar guru mungkin ya yang belajar bersama di tiap hari Sabtu mungkin ya. Nggak tahu ada hari Minggu nggak Mbak Hadijah, atau hanya Sabtu aja ini ketemu? Belum sih Pak, kita Sabtu aja. Oh, Sabtu aja. Ya berarti kan ada sebuah pertemuan rutin ya. Terus ya follow Instagramnya, pas dilihat tema-temanya menarik ya. Ada yang guru matematika, ada yang tentang apa gitu ya. Iya Pak Heli ya. Terus waktu dimintain temanya saya juga bingung, saya nyampain apa ya. Karena saya baru jadi dosen juga tahun 2015 ya. Jadi oke lah saya sampaikan sesuatu hal yang mungkin bisa jadi sebuah tools ya, dan juga lifestyle, gaya hidup buat Bapak Ibu semua di tempat ini ya. Backgroundnya mungkin beda-beda, ada yang guru, ada yang bukan gitu kan. Waktu didapetin dari list pesertanya kayaknya beragam banget ya. Jadi saya ngomongin soal efisiensinya dalam konteks menjadi seorang pengajar. Tapi bukan berarti kalau yang profesinya lain terus bilang bahwa oh ini kayaknya nggak pas buat saya ya. Ya nggak juga ya, karena in the end juga pada akhirnya itu tergantung dari kitanya kalau ngelihat dalam produktivitas ya. Sekarang kayaknya tuntutan kita sebagai manusia kayaknya saya lebih senang dulu ketika belum ada teknologi ya, tapi sekarang kayaknya dengan ada teknologi kita terbantu tapi juga kita jadi ngerasa kewalahan. Ya, nah saya nggak tahu masing-masing dari Bapak Ibu guru semua apakah mengalami kesulitan di PJJ ini yang dulunya ke sekolah terus tiba-tiba harus online ya. Dan saya banyak training guru mulai dari sejak pandemi sebetulnya, sejak bulan Maret ya. Ngajarin Google Classroom, ngajarin apa, banyak banget ya. Dan tidak ada pendekatan yang selalu baik buat semua ya. Jadi saya akan sharing apa yang saya tahu dan apa yang saya lakukan. Jadi nanti akan ngelihat beberapa aplikasi yang mungkin Bapak Ibu bisa coba. Kalau kira-kira nggak sesuai, Bapak Ibu bisa pakai yang selama ini dipakai ya. Tapi dengan pendekatan yang jauh lebih buat saya jauh lebih komprehensif gitu ya. Baik, saya izin share screen dulu. Jadi saya kasih judul itu produktivitas ya. Hack produktivitasmu ya. Awal-awal dikasih judul gitu, saya juga bingung ya. Ya udahlah saya pakai judul ini ya. Terus saya tulisin A Quest to be an Effective and Efficient Teacher ya. Jadi sebuah perjalanan Bapak Ibu ya. Buat saya jadi seorang pribadi yang efektif dan efisien itu nggak jadi sebuah hasil akhir. Selalu kita mikirnya gini, dalam ngerjain sesuatu tuh selalu ada yang bisa kita tingkatkan gitu ya. Jadi kalau kita mau kita jadi guru matematik yang udah ngajar selama 20 tahun ya atau berapa tahun gitu kan, selalu ada yang bisa kita tingkatkan ya. Bentar, ini share screen saya kok ke pause. Wait. Ya. Oke ya. Jadi sebuah perjalanan Bapak Ibu ya. Saya memulai perjalanan ini kurang lebih 3-4 tahun lah ya. Saya ingin cari cara karena sebenarnya karena hidup makin kompleks, makin berat rasanya. Terutama begitu udah berkeluarga, karir juga nambah, terus tanggung jawab buat bawakan seminar banyak, itu jadi sebuah tuntutan gimana saya bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat. Lalu mulai ngulik sendiri, belum pernah ikut training, walaupun yang akan saya sampaikan adalah sebetulnya materi training yang saya ikuti, tapi tidak secara full ya. Dan itu sebetulnya ceritanya, background-nya ya. Karena banyak sekarang tuh ngeluhnya sibuk ya, saya nggak tahu juga. Di sekolah Bapak Ibu apakah murid-murid ngeluhin bahwa kenapa sekarang PJJ kok tugasnya makin banyak, gurunya ngasih tugas ya. Terus jadinya mereka juga terbeban dengan tugas ya.
Walaupun demikian, saya banyak training anak SMP, anak SMA ketika PJJ ini, kemudian justru ditemukan bahwa ternyata merekanya adalah orang yang nggak efektif, ya. Jadi mereka ngaku bahwa, oh iya ya, ternyata saya nggak pernah nulis, gitu kan. Jadi nanti kita akan belajar gimana note taking yang sangat efektif, gimana naruh kalender. Ya, banyak orang Indonesia ini handphonenya canggih, tapi pakai kalender di handphone sendiri tuh nggak pernah, ya. Lalu nanti abis ini Bapak Ibu bisa langsung coba di handphone sendiri atau di komputer tersendiri. Kalau Bapak Ibu merasa bersalah, nggak usah ngaku, nggak usah senyum-senyum merasa bersalah ya. Kita juga semua belajar ya. Nanti kita lihat sepanjang perjalanan ini ya. Tapi gini Bapak Ibu ya, dunia makin gini loh. Manajemen itu diperlukan karena semuanya terbatas. Mungkin di sini ada yang ngajar manajemen atau pernah kuliah manajemen ya. Manajemen itu kan organisasi itu kan ada karena semuanya nggak terbatas gitu loh ya, terbatas kan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu manajemen, nggak perlu manage sendiri. Kalau semuanya ada gitu ya, waktunya banyak gitu ya. Seorang mungkin bisa request sama Tuhan, hari ini banyak kerjaan, bisa nggak gue dapat 60 jam? Nah kalau kita bisa lakukan itu, maka nggak usah di manage kan? Ya kan waktunya ada ya, ruangan ada ya, waktu ada, ruangan ada, uang ada. Ya udah kita nggak usah manage apapun ya. Nah, mumpung nih ketika semuanya jadi terbatas, nah berarti kita harus mengelola dengan apa yang kita punya ya. Nah, skill ini jarang diajarin sebetulnya ya. Saya tidak sekolah keguruan ya, tapi banyak guru yang akhirnya bingung. Oh, ternyata Google Classroom bisa gitu ya. Oh, ternyata Google Classroom sama Google Calendar itu nyambung gitu kan. Lalu dia bisa buat jadwal dengan sangat terstruktur gitu ya. Karena banyak yang akhirnya tugasnya sebetulnya tidak seberapa, tapi akhirnya nggak selesai-selesai ya. Kalaupun selesai, biasanya setengah jadi. Kalau nggak setengah jadi, acak-acakan. Ya, semudah tidak diajarin untuk bisa produktif gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semoga begitu ini dalam perjalanan kemudian ini selesai, Bapak Ibu bisa lihat apa yang Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, kemudian dilihat apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk bisa jauh lebih efektif, lebih efisien ya. Artinya efektif dan efisien ini kita jadi punya lebih banyak waktu luang buat nyantai ya. Lalu nanti kita belajar bahwa tentang kebiasaan menunda gitu ya, terus banyak hal lah ya. Slide-nya nggak banyak, tapi lebih banyak saya akan tunjukin apa yang saya lakukan dengan dalam topik ini ya. Nah, Bapak Ibu setuju atau enggak? Bapak Ibu mungkin guru bukan guru ya, tapi buat saya jadi guru itu salah satu pekerjaan yang paling sulit di dunia. Ya, karena kita bukan hanya jadi guru, tapi nggak tahu ya Bapak Ibu coba kalau Bapak Ibu setuju, nanti kasih reaction aja, kasih jempol atau kasih tepuk tangan ya. Karena buat saya guru itu bukan cuma sekedar jadi teacher, dia juga pemimpin juga ya. Bapak Ibu mungkin guru-guru yang muda kadang dikasih tugas buat jadi panitia perpisahan gitu ya, panitia 17-an sampai panitia sunatan massal mungkin di sekolah kalau ada ya, semuanya gitu kan ya. Ya kan, Bapak Ibu mesti mimpin diri sendiri, mimpin orang lain ya. Yang ketiga, Bapak Ibu juga komunikator ya. Seorang guru itu harus jadi komunikator yang baik. Gimana dia mengkomunikasikan sebuah konsep yang sulit menjadi seolah-olah mudah. Ya. Lalu korektor juga, ya, nggak ada yang namanya guru nggak koreksi kerjaan muridnya. Dari mana kita tahu murid kita bisa mendapatkan ilmu kalau kita nggak koreksi mereka? Ya, pekerjaan ini yang justru sangat menjemukan. Ya, di antara Bapak Ibu ada yang mungkin bisa kasih jempol. Siapa yang hobinya ngoreksi tugas siswa? Ada? Kayaknya langka banget ya. Jarang saya nemuin dosen yang gue suka ngoreksi gitu ya. Makanya dikasih tugas 20-30 ya dalam ada jempol ya, ada yang suka ya. Ajaib ya. Saya jarang banget nemuin yang suka koreksi ya. Lalu evaluator juga ya. Jadi ada yang mengevaluasi, ada yang mengkoreksi juga. Ya. Kemudian reporter juga kan Bapak Ibu mesti bikin rapot ya. Kalau saya nilai akhir ya. Semuanya ini mesti hebat semua ya. Terus administrator ya, kemarin di satu webinar di Penabur se-Indonesia tuh saya kasih bilang sama mereka, sebagai guru tuh nggak bisa kita lepas dari tugas organisasi ya atau tugas administrasi gitu loh. Jadi jangan pernah berharap itu akan hilang ya. Banyak kan sekarang ngeluhnya bahwa gila ya administrasi banyak banget ya, mesti bikin RPP, mesti bikin apa. Ya itu harus dilakukan. Ya itu adalah sebuah keniscayaan gitu kan ya. Kalau mau ini nggak ada, nanti mungkin ketika kita di surga baru nggak ada yang namanya tugas administrasi. Kita cuma bisa ngajar dan ngajar. Ya ini nggak ada. Mungkin sekarang pekerjaannya jauh lebih besar dibandingkan kita ngajar. Kenapa? Ya mungkin kitanya sendiri nggak efisien. Ya, konselor juga ada yang guru BK di sini mungkin ya, atau guru wali kelas ya yang nerima keluhan, yang kalau Zoom itu anak-anaknya malah nangis-nangisan gitu ya. Ini adalah peran kita semua gitu loh. Desainer sekarang desainer kan bikin videonya diedit.
Terus tahu, oh ternyata Canva itu bisa gini, ya. Kalau bikin slide didesain juga. Ya, lalu yang terakhir entertainer, ya kan? Bapak Ibu mesti bisa menghibur juga, ya. Stand up comedian mungkin ya, kalau Bapak Ibu bisa stand up ya. Lalu yang terakhir itu sebagai pembelajar. Semua peran ini merupakan peran yang sulit buat, nggak gampang gitu untuk dikerjakan. Ini baru satu profesi, satu bagian dari kehidupan Bapak Ibu. Ya, yang lainnya Bapak Ibu mungkin seorang ayah, Bapak Ibu seorang ibu, ya kan? Adik kakak yang punya kewajiban yang lain. Bapak Ibu terlibat di masyarakat juga. Ada mungkin yang jadi ketua RT. Gitu, itu tuh banyak banget yang mesti di-manage ya. Jadi kalau kita nggak bisa manage apa yang ada di apa yang kita punya tanggung jawab gitu kan, maka sulit jadi seseorang yang bisa efektif dan efisien gitu ya. Bapak Ibu pernah nemu nggak ada 2 orang ya dikasih kerjaan, yang satu cepat dengan selesai dengan cepat, yang satu lambat gitu kan ya. Dan selalu orang yang selalu kerjanya selesai dikerjakan dengan selesai itu biasanya akan terus dapat tanggung jawab yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi. Kan gitu ya. Ada satu peribahasa yang bilang gini, lu kalau mau kerjaan lu selesai, lu kasih sama orang sibuk, bukan sama orang nganggur. Karena ada alasan mereka nganggur. Karena as simple as mereka nggak pernah beresin apa yang mereka harus kerjakan. Ya, jadi kasihlah sama orang yang sibuk karena pasti beres, gitu ya. Itu dulu saya diajarin kayak gitu. Ya, nah ini ada satu prinsip Bapak Ibu ya. Kalau di kira-kira Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu ngajar IPA atau di thermodynamics ya, itu ada satu prinsip namanya entropi. Entropi itu adalah tingkat ketidakteraturan sebuah sistem. Ya, di dunia juga sama ya. Segala sesuatu yang nggak diatur, kualitasnya pasti turun. Entropinya naik, lalu kualitas sesuatu tuh menjadi turun. Ya, kalau saya ngajarin sama anak SMA, sama anak SMP, sama anak SD, bahkan ya saya bilang mereka gini, kamu kalau nggak bisa kasih energi lebih banyak buat ngatur sesuatu itu akan turun kualitasnya. Kalau anak SD saya bilang gini, kalau kamu punya kamar sendiri, biarin aja kamar itu ya, nggak usah kamu tidur di situ, nggak usah diapain. Nah lihat dalam waktu 1 bulan, kira-kira kamarnya jadi rapih atau jadi kusut. Dia bilang jadi kusut, padahal nggak diapain gitu ya. Kalau anak SMA yang udah punya motor, saya bilang kamu kalau punya motor mahal, dikasih sama orang tua kamu, nggak usah dipakai, nggak usah diservis, diemin aja, taruh di dalam kaca, betul-betul sealed, kira-kira begitu dibuka dalam waktu 3 bulan, kualitasnya naik atau turun? Turun Pak, kenapa? Nggak pernah diservis, nggak pernah dipakai. Ya, semuanya kayak gitu. Ya, kalau sama anak SMA yang udah pacaran, saya bilang gini, kamu pacaran sekarang, nggak usah diapain pacar kamu, nggak usah diapain, nggak usah di WhatsApp, nggak usah di Line, nggak usah. Apakah jadi makin baik, apakah jadi makin turun? Ya turun, udah pasti kayak gitu. Ya, demikian halnya tanggung jawab yang kita punya. Kalau kita nggak kasih energi buat ngatur itu, ya, dan by the way manusia itu diberikan kemampuan dari Tuhan buat mengatur apa yang dia punya, ya, karena makhluk lain tuh nggak bisa, ya. Kadang kita ngelihat, oh ini binatang ini bisa nih ngatur ini, kita jauh lebih hebat, ya. Dan itu yang akan saya bisa bagikan sama Bapak Ibu semua ya, itu ya. Nah, kemudian ini first thing first ya. Saya lihat beberapa ini ada yang buka kamera gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan ketika kita mau jadi pribadi yang efektif dan efisien ya, itu adalah kira-kira ngelihat kita punya space-nya kayak apa. Ya, karena physically organized itu penting. Ya, jadi clean space is a clean mind. Gitu kan ya. Contoh, pernah punya pengalaman ketinggalan charger laptop nggak? Punya ya. Ketinggalan charger handphone. Ya, hal-hal kecil kayak gitu bisa bikin kita kehilangan waktu, simple. Nah, hackingnya gimana? Bapak Ibu kalau bisa lihat saya punya kamera, mungkin simple ya. Ini diajarin sama istri saya ngelihat live hack ya. Ini saya nggak pernah kehilangan yang namanya kabel charger karena ditaruh di tempat tisu ya. Nah, hal-hal kayak gini tuh bisa bikin menghemat banyak waktu ya. Banyak waktu kita hilang cuma gara-gara kita berusaha cari barang gitu ya. Nah, itu yang penting ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Kalau orang masak itu biasanya harus ngelihat space yang dia punya ya. Gordon Ramsay kalau nggak salah bilang, koki itu bilang bahwa saya nggak pernah lihat koki yang hebat, yang bagus banget tapi punya dapur yang kotor. Nggak ada, dia bilang ya. Dapurnya mesti well organized, kemudian dia bisa jadi koki yang hebat gitu ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang masih charger laptop ketinggalan, charger handphone juga nggak tahu dicari di mana gitu ya. Terus banyak yang kira-kira Bapak Ibu mau cari itu barangnya nggak ada. Ya, karena setiap barang mestinya punya rumahnya masing-masing.
gitu ya. Nah, tips yang lain ya. Kalau Bapak Ibu misalkan, kalau saya sih lebih baik saya kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Ya, kalau saya nggak tahu kalau Bapak Ibu. Saya nggak sepakat waktu adalah uang. Kalau waktu adalah uang, kalau uang kita hilang bisa dicari lagi. Waktu hilang mah nggak bisa. Bapak Ibu harus cari waktu lain. Bapak Ibu ngerti ya konsep itu. Jadi time is not money gitu loh. Time is more than money. Ya. Nah, maaf kalau ada yang tersinggung. Akhir-akhir ini kan ada satu fast food yang lagi buka diskon gede-gedean sampai bikin macet. Lalu orang rela untuk berantri-antri ya. Nah, saya nggak pernah ngerti kayak gitu. Kalau saya sih ya lebih baik saya bayar dengan harga normal, tapi saya nggak antri gitu loh. Ya, orang tuh sekarang lebih rela untuk kehilangan waktu daripada kehilangan uang. Ya, I just don't get it gitu ya. Kalau orang luar negeri itu bingung. Why would I do that gitu ya? Karena memang waktu itu sangat berharga. Ya, nah untuk mengatasi hal seperti itu, ada baiknya Bapak Ibu punya barang lebih dari satu. Kalau saya ya, yang membuat saya tidak membuang-buang energi buat nyari barang, contohnya charger laptop itu. Saya punya 3, bukan pamer, tapi itu adalah cara yang paling efektif buat saya. 1 di rumah, 1 di tas, 1 di kantor, di kampus. Jadi udah pasti itu adalah punyanya tas, punyanya kantor, ya sama punyanya rumah. Maka saya nggak pernah ketinggalan, nggak ada cerita pernah ketinggalan gitu ya, karena pasti ada di situ. Ya, gunting. Simpel ya, kalau di rumah ini kan semua ngumpul ya di rumah ya. Orang tuanya di rumah, anaknya di rumah belajar, bapaknya di situ juga gitu kan ya. Biasanya saling ada perang urat saraf di antara anggota keluarga gara-gara satu pakai gunting terus hilang gitu ya. Kenapa ya? Karena gunting nggak ada rumahnya kan. Bapak Ibu yang ini ada yang senyum-senyum gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami itu. Ya, earphone ketinggalan. Aduh, earphone mana ya? Headset mana gitu ya? Karena nggak ada tempatnya. Ya, nah ada satu buku judulnya Mise en Place. Mise en Place itu seorang koki di Perancis. Kemudian dia bilang gini, harus lihat lihat filosofi seorang koki. Koki itu ya lihat barangnya banyak, tapi selalu sejauh tangan gitu loh buat ngambil ya. Nah, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu punya meja belajar kayak apa? Tadi tuh baru tuh dua webinar hari ini saya ngajarin semua orang tua sama semua anak-anak tuh ngelihat meja belajarnya kayak apa. Bisa nggak kamu gampang nggak buat ambil bolpen? Ya, gampang nggak buat ambil gunting gitu ya. Karena katanya kalau seorang koki nggak bisa ngambil pisau dalam seraihan tangan itu adalah buang-buang waktu. Ya, karena ada bedanya ketika manggang sesuatu lebih 1 menit dan lebih 30 detik itu beda banget. Ya. Jadi dia ngajarin itu. Ya, jadi physically organized itu penting. Ya, mungkin Bapak Ibu saking punya rumah gede, saking gede rumahnya, lantainya 7 kan. Nah, saya nggak tahu ya lantai 7 rumah. Ya. Satu hacknya gini, setiap lantai itu mesti punya masing-masing satu gunting di tiap lantai. Jadi itu punya di situ. Ya kan kadang orang tua guntingnya sampai di apa? Kalau di kampus gitu kan kadang kalau nggak hektar kalau nggak gunting tuh ditaliin sama tali kasur kan ya biar orang nggak kemana-mana. Itu cara yang kayak gitu loh ya. Itu biasanya penting karena gini, semakin kita punya meja kerja yang enak buat dilihat, yang gampang buat ngambil barang gitu ya. Clean space is a clean mind gitu loh. Ya, dan di situ kita bisa jadi pribadi yang efektif dan efisien. Ya. Nah, lalu bukan cuma fisik ya, sekarang kita hidup di dunia digital. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat desktop dan download Bapak Ibu. Bapak Ibu punya folder desktop ya, sama folder download ya. Lihat ya, itu kayak neraka nggak isinya? Ya, banyak yang orang Indonesia kan gitu ya, kayak ini file buat besok, taruh di mana nih? Desktop aja udah. Gitu kan? Ya, besok lagi datang ketemu. Ini file di mana? Desktop aja, desktop, terus download, masuk download Google Chrome, download situ, download game anaknya, download game bapaknya, download materi pembelajaran, download tugas anak-anak yang Bapak Ibu ajar atau mahasiswa numpuk di situ semua. Ya, itu yang saya sebut the desktop and download hell gitu. Ya. Nah, kebiasaannya simpel Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mesti beres-beres tiap hari Sabtu. Jadi biasain Sabtu tuh beresin desktop. Yang kedua beresin downloads ya. Kalau namanya sama, nama filenya sama, buatlah yang berbeda. Ya, tampak kecil, tapi gini loh, menurut saya punya prinsip hidup kayak gini. Kita tuh jarang tergelincir oleh hal besar sebetulnya. Jarang banget. Gara-gara sesuatu yang major dalam hidup kita, kemudian kita gagal. Enggak. Kita tuh tergelincir pada hal-hal kecil. Ya kan, nyari file, ya, waktu berlalu 1, 2, 3, 4, 5 menit gitu ya. Semudah itu. Ya, jadi download sama desktopnya itu mesti harus di-organize dengan baik. Ya, saya selalu punya hari itu tiap hari Sabtu.
Ya, hari Sabtu itu adalah harinya housekeeping saya. Nanti saya lihat Sabtu itu saya keluarin jadwal mingguan, ya. Sabtu, kenapa nggak Minggu? Karena kalau saya Minggu lihat jadwal mingguan, Seninnya ada sesuatu, udah habislah saya ya. Saya cuma punya waktu sebentar buat mempersiapkan itu. Ya, jadi hari ini nanti sore adalah waktu saya buat ngelihat jadwal seminggu. Nanti saya akan liatin gimana saya mengarrange saya punya jadwal mingguan. Ya, jadi mesti digitally organize ya. File penamaan itu penting ya. Kalau Bapak Ibu download itu kan filenya kadang namanya kan acak-acakan. Ya, kasih nama yang rapi. Ya, misalkan tugas atau materi pembelajaran kapan, kasih tag. Tagnya itu adalah tahun ajaran berapa, semester berapa. Ya, Bapak Ibu bisa menemui dua file yang berbeda dari dua tahun ajaran yang berbeda, ngerti nggak? Ya, ya, filenya kayak kok sama ya? Ya, terus, waduh yang mana? Gitu ya, seperti itu. Terus kebiasaan orang Indonesia adalah bikin sesuatu namanya diganti semua. Ya, jadi biasanya tuh ya kalau ada revisi gitu ya. Revisi 1, revisi 2, berubah. Revisi betul banget, revisi bener banget, revisi paling bener, revisi sungguh ini yang paling benar, revisi bener deh ini yang final, docx gitu ya. That's not a good thing to do ya. Jadi Bapak Ibu, maksud saya kayak gini. Kita ini hidup di dunia yang sangat chaos. Ngelihat kita punya browser itu banyak banget, banyak informasi. Kalau kita nggak arrange, kita yang akan kelabakan. Ya, itulah kenapa Bapak Ibu bisa menemui seorang anak, seorang mahasiswa yang saking banyaknya informasi, dia karena nggak bisa arrange dan itu nggak pernah diajarin di sekolah, ya itu akan kesulitan. Contoh, saya ngelihat PJJ ini sekolah kurang bisa membekali siswanya. Makanya siswanya bingung. Ya, cara pakai Google Classroom gimana? Kemudian satu kelas digabung semua di Google Classroom di situ. Ya, saya banyak menemui sekolah kayak gitu. Ya, jadi mereka menganggap Google Classroom itu sebagai satu kelas fisik, dikasih nama 3 IPA 1. Bapak Ibu kebayang ada begitu banyak mata pelajaran di situ. Ya, setahu saya Google Classroom itu dirancang untuk satu subjek. Makanya nilainya bisa maksimal 100. Ya, jadi kasihan itu anak-anak bingung kapan saya ngumpulinnya, dia nggak tahu deadline-nya gitu ya. Jadi saya banyak cerewet sama sekolah-sekolah, saya bilang sebelum PJJ dimulai harusnya briefing dulu, ajarin mereka, ya kasih tahu bahwa Google Classroom sama Google Calendar itu nyambung, ya. Jadi mereka harusnya nggak lewat deadline gitu loh. Ya lalu nggak ada alasan lagi, oh saya lupa ya. Nah hal-hal kayak gini mesti dipersiapkan. Ya sebetulnya nggak lama. Ya saya briefing anak SMA, anak SMP itu cukup 1 jam. Ya saya tunjukin ini kalendernya kayak gini, kamu punya deadline kayak gini, kamu upload, kamu kerjain kapan. Ya, dan saya selalu ngajarin ke mereka keluar jadwal mingguan tuh hari Sabtu. Ya lagi downtime itu lagi nggak ada sekolah gitu ya. Lalu lihat jadwal mereka. Ya, Bapak Ibu misalkan kalau dalam keluarga juga sama. Ya, nanti saya akan ngomong dalam konteks keluarga. Ya, nah ini ya Bapak Ibu ya. Tadi saya ngomong soal efektif dan efisien. Ya, yang efektif adalah melakukan hal yang benar. Efisien itu melakukan hal dengan benar. Ya, apakah bisa seseorang efektif tapi nggak efisien? Bisa banget. Ya, kerjaannya betul, dia ngerjain yang betul tapi nggak efisien. Sumber daya banyak kebuang, energi banyak kebuang, kemudian waktu banyak kebuang. Ya, buat saya sumber daya yang paling berharga adalah waktu dan energi. Ya, sekali lagi, uang bisa dicari, energi susah, kesehatan juga sama. Ya, gitu. Bisa nggak seseorang efisien tapi nggak efektif? Bisa banget. Saking efisiennya, biasanya saya nemuin sama anak-anak SMA sama kuliahan ya. Dia bisa mengatur kapan dia main game dengan sangat efisien, tapi kan tugas dia belajar. Ya, jadi saya bilang sama teman-teman yang kayak gitu, saya bilang, kalau kamu orang yang efisien tapi nggak efektif, kamu akan ngaco dengan waktu yang lebih cepat. Ya, jadi ngaconya, sesatnya tuh jauh lebih cepat. Kan gitu kan orang yang nggak efektif tapi efisien ya. Masuk ke jurang yang sangat dalam, tapi dengan cara yang jauh lebih cepat. Gitu ya. Nah, selama PJJ ini, bahkan sejak tadi saya cerita 3 tahun yang lalu, saya selalu cari cara gimana saya bisa melakukan banyak hal. Gitu ya, seperti itu ya. Dan akhirnya kena batunya juga. Kena batunya adalah banyak mendapatkan tanggung jawab ya, kayak mimpin webinar di mana. Nanti saya kasih lihat bagaimana saya ngaturnya ya. Nah, prinsip selanjutnya adalah gini Bapak Ibu ya. Pikiran kita, otak kita itu dipakai buat mikir, bukan buat nyimpen sesuatu. Ini prinsip ya. Makanya penting kalau Bapak Ibu punya catatan gitu ya. Banyak yang bilang, aduh, suka lupa nggak buat beli barang sesuatu. Ya hari ini misalnya, ingetin dong, kayak saya sama istri biasa gitu ya, ingetin dong nanti beli ini pasta gigi habis, karena nggak dicatat sampai di sana di tempat belanjaan mau beli apa ya, gitu ya kan? Karena kita mempercayakan otak kita buat menyimpan sesuatu. Ya, saya punya dosen bilang gini, don't trust your brain to remember things because
it's bad gitu loh. Ya, lebih baik ditulis. Ya, contoh nih, tadi aja baru ya ada yang remind gitu, Pak, jangan lupa Pak webinar buat minggu depan. Kalau saya nggak lihat saya punya agenda, saya nggak tahu ini siapa gitu kan. Saya nggak tahu, ini kapan. Karena otak saya ini dipakai buat mikir. Terlalu berharga kalau Bapak Ibu mau menyimpan sesuatu ya. Bukan untuk storage, tapi untuk berpikir. Ya, kalau dianalogikan dengan komputer itu, otak kita itu bukan hard disk, ya. Otak kita itu prosesor dan memorinya. Gitu ya, dan itu mesti di-manage ya. Kalau enggak, ya Bapak Ibu akan kelabakan buat menyimpan sesuatu. Ya, itu ya. Nah, jadi gunakan pikiran kita untuk berpikir, bukan untuk menyimpan sesuatu. Ya, nah ini ada istilah otak kedua. Tadinya saya mau kasih nama workshop ini adalah Build Your Second Brain, tapi kayaknya bombastis banget. Orang akan ngira itu sebagai sebuah cara meditasi, sehingga seolah-olah kita bisa pinter otaknya dua. Ya, bukan. Second Brain itu merupakan sebuah workshop yang ada di US sana yang lagi lumayan laku sekitar setahun belakangan. Tokohnya namanya Tiago Forte. Ya, Bapak Ibu tinggal lihat aja Build Your Second Brain. Ya. Second brain ini bukan kita mesti meditasi gitu ya, mesti ngapain, enggak. Second brain itu semudah aplikasi. Ya, saya lihat. Bapak Ibu lihat ya. Semua yang Bapak Ibu punya, sekarang kan zamannya digital, Bapak Ibu PJJ gitu ya. Bapak Ibu punya handphone yang sebetulnya jauh lebih canggih dibandingkan, saya juga mungkin harus mengakui ya, saya punya handphone yang justru kecanggihannya itu enggak saya maksimalkan. Ya, kayak buat scan gitu kan, kayak buat voice memo, saya nggak pernah pakai voice memo gitu kan, karena saya biasanya orangnya nyatet. Ya, folder foto saya juga banyak hal-hal yang nggak penting. Ya, jadi saya buat capture moment sama capture apa semuanya gabung di situ. Ya, jadi ada yang handwritten notes, ada files, ada kalau Bapak Ibu baca, kalau Bapak Ibu pakai Kindle ya, Bapak Ibu baca buku di Kindle. Kalau baca buku yang kayak hard copy, maka itu pun harus ada resumenya. Pernah Bapak Ibu baca sesuatu lalu oh gitu, nggak pernah dicatat, Bapak Ibu lupa, begitu ditanya di buku mana ya gue baca itu? Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Ya, jadi skill mencatat itu sebetulnya skill yang bikin kita survive lah ya. Survive itu karena kita punya skill nyatet. Ya, manusia purba itu kan mencatat mereka kan. Ya, catatannya berupa apa? Yaitu yang gambar-gambar di gua-gua itu kan. Mereka mendokumentasikan apa yang mereka alami setiap hari. Ya kan? Mereka kan cerita kan nggak bisa berbahasa kan. Tadi tuh nyari kijangnya lalu ada macan. Lalu mereka gambar gitu kan. Nah, manusia itu diciptakan memang buat mencatat Bapak Ibu. Ya, jadi rajin-rajinlah mencatat. Ya, karena itu yang akan jadi otak kedua kita ya. Jadi yang disebut dengan second brain atau otak kedua itu semudah kita punya aplikasi. Ya, itu yang jadi second brain kita. Ya, disebutnya the extension of our brain karena brain kita yang utama ini pakai buat mikir. Ya, mikir itu misalkan bikin materi ajar. Ya, itu bikin materi ajar itu butuh sebuah tingkat kognitif yang tinggi. Ya, nah, lain cerita kalau tingkat kognitif itu kita pakai buat menyimpan sesuatu. Ya kan, sekarang mungkin dulu zaman kita lah ya, mungkin banyak yang generasi milenial, kalau saya lihat ada yang generasi X juga ya, baby boomers mungkin ada juga ya. Zaman dulu itu karena nggak ada teknologi, kita ini dipaksa buat nyimpen nomor telepon, bener nggak? Kita tuh kan harus ingat nomor telepon rumah berapa, jadi kalau nggak bisa pulang, ada wartel, gue bisa telepon. Sekarang berapa banyak di antara Bapak Ibu yang ngapalin nomor telepon? Iya kan? Enggak, semuanya ada di phone book gitu loh. Ya, Bapak Ibu paling ngapalin nomor istri, suami, anak gitu ya. Tapi teman-teman saya dulu ingat sampai nomor rumah teman saya karena saya anak 90-an itu saya ingat semua nomornya. Gak usah saya lihat lagi di phone book. Kan ya. Sekarang kita punya phone book yang memang diciptakan buat itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat di WhatsApp yang Bapak Ibu lihat adalah namanya, bukan nomor teleponnya kan. Ya kan seperti itu. Ya. Album foto, ada yang masih punya album foto yang pakai tustel lama, kemudian ada istilah kebakar. Sekarang udah nggak ada lagi kan? Bentuknya semua digital gitu loh. Ya masih ada album foto yang buat ditempel, tapi semuanya dalam digital footprint. Ya, dalam jejak digital. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu ya, terus berapa banyak, itu kalau ada webpage ya, berapa banyak kita baca artikel di internet, nggak pernah kita simpen. Hal yang berharga yang mungkin kita butuhkan 2-3 tahun lagi ya, tapi lewat ya. Core second brain itu harganya $2.000 Bapak Ibu untuk bisa efektif menggunakan semuanya ini. Ya, tapi in the end itu hanya sebuah approach gitu ya. Nah, tapi saya extend dari second brain ini menjadi gimana kita ngatur apa yang harus kita lakukan. Ya, karena yang asli dari second brain itu adalah untuk mengumpulkan knowledge. Ya, jadi kita baca ini, ngobrol sama teman di kafe mana, kita dapetin sesuatu, kita catat gitu ya. Kemudian pengetahuan itu akan bertumpuk menjadi sebuah body of knowledge.
Ya, saya yakin ini kalau dilihat jumlah orangnya ada 49, berarti ada 49 orang yang punya body of knowledge dari pengalaman hidup masing-masing. Ya, jadi kalau saya boleh misalkan, kalau saya balik lagi ke masa lalu terus bilang sama diri saya yang lama gitu ya, harusnya saya rajin catat. Ya, karena catat itu, apa yang kita catat nggak akan pernah bisa diambil dari kita. Ya, itu akan selalu ada. Ya, kita tinggal tahu aksesnya di mana. Gitu ya, kayak gitu. Oke? Nah, itu penting, aksesnya di mana. Ya, itu mesti tahu ya. Nah, saya adalah salah satu dosen yang cukup cerewet ngelihat catatan mahasiswa. Saya bilang sama mereka, aturannya biasanya di awal. Saya paling nggak suka mahasiswa pakai loose leaf. Bapak Ibu tahu nggak loose leaf ya? Nah, itu saya geli tuh dengar bunyinya kalau masuk di kelas. Cetek, serek, cetek gitu ya. Nah, Bapak Ibu, terus saya bercanda sama saya punya mahasiswa dan kalau training guru ya. Saya bilang loose leaf itu nggak baik karena satu dia lepas-lepas. Jadi kalau ada siswa yang minjem punya siswanya yang lain terus basah terus tercecer. Ya, jadi saya yang old school lah ya. Saya dosen yang old school yang saya bilang kalau satu mata kuliah mesti punya bukunya beda-beda. Ya, karena itu penting. Terus saya bercanda lagi. Kamu tahu nggak kenapa disebut loose leaf? Namanya aja udah loose gitu loh. By definition you will lose it gitu ya. Jadi ya udah gitu ya. Ya lu akan lose it gitu kan, namanya juga loose leaf ya kan. Jadi loose gitu ya. Banyak di antara mereka bilang kan gampang Pak, tinggal ambil kertasnya gitu ya. Lalu saya tanya, kamu emang catatan dari semester lalu ada? Ya mesti dicari Pak. Nah itu ketika mesti dicari ya kita nggak tahu kita akses di mana. Bapak Ibu sering ngalamin nggak kayak anak-anak yang dia bilang aduh lupa PR, lupa naruh di mana, lupa ya. Kemudian dia pakai sekian joule dari otaknya untuk mengingat sesuatu. Ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pakai sekian joule dalam satuan energi untuk mengingat sesuatu, Bapak Ibu sudah menyanyiakan otak yang seharusnya dipakai buat berpikir. Bapak Ibu ingat ya, itu prinsipnya. Bapak Ibu udah sangat menyanyiakan energi ketika ngingetin sesuatu, gitu ya. Makanya penting untuk selalu rajin mencatat. Ya, apapun itu ya, lagi ngobrol, terus misalkan lagi baca sesuatu ya, Bapak Ibu taruh. Ya, nah dia punya CODE code. Ya, yang pertama tuh capture. Ya, jadi Bapak Ibu biasain. Kalau Bapak Ibu punya catatan, ya, saya ngeliat ada yang mencatat juga ya. Kalau ketemu dengan seseorang atau lagi belajar sesuatu, Bapak Ibu catat, ya, karena Bapak Ibu nggak akan pernah bisa ingat lama gitu loh, ya. Kita ini orang yang sangat pikun ya. Itulah kenapa orang Indonesia punya peribahasa, manusia adalah tempat dosa dan lupa. Saya sih sepakat dengan dosanya ya. Kalau lupanya itu saya agak-agak kayaknya enggak gitu ya. Kenapa muncul lupa ya? Karena kita berusaha menyimpan. Ya, jadi di course-nya Second Brain itu C-nya itu capture. Ya, contoh, Bapak Ibu mungkin ada yang pakai Evernote. Evernote itu ada namanya web clipper. Kalau Bapak Ibu nemu sesuatu, Bapak Ibu tinggal klik, masuk ke Evernote. Ya, itu semudah itu. Ya, capture gitu ya. Nah, capture itu cuma ngumpulin. Nah, mesti diorganize, diatur lagi. Ya, lalu distill itu seperti distilasi, dimurnikan. Bapak Ibu baca ulang menjadi sebuah body of knowledge. Gitu ya. Lalu yang terakhir express. Nah, saya ini mengekspresikan. Jadi kalau Bapak Ibu punya blog, punya tulisan, lalu Bapak Ibu bisa berbagi di pengajar belajar ini. Itu adalah how to express gitu ya. Kita sebagai teacher itu kan sebetulnya melakukan semuanya ini. Tapi dulu diajarinnya saya belajar sesuatu, saya ngajarin sesuatu. Dan saya percaya orang yang ngajarin itu akan selalu lebih hebat dibandingkan yang diajarin karena dia mengulangi beberapa kali. Ya. Jadi cara saya buat belajar adalah ngelatih Bapak Ibu semua di sini karena itulah bagian dari ekspres gitu ya. Jadi jangan, saya banyak lah punya mahasiswa yang hobinya tuh ngumpulin buku, ngumpulin. Dia jadi sebuah perpustakaan bagi teman-temannya gitu kan ya. Tapi dia nggak pernah ekspresikan itu dalam sebuah nilai yang baik atau nggak bisa membagikan itu dengan yang lain gitu ya. Jadi penting buat Bapak Ibu ketika ngobrol sesama guru, saya bilang saya yakinlah kalau datengin sekolah-sekolah itu kan saya yakin lah sebenarnya apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan hal yang baru. Tapi tersebar di antara guru-guru yang lain. Ada yang tahu kayak kemarin ya. Oh, saya baru tahu Pak, ternyata Google Classroom itu punya comment bank. Ya, lalu ada yang bilang di sekolah yang sama, "Oh iya Bu, ada kok." Nah, kenapa itu bisa tersebar? Karena mereka nggak saling sharing. Gitu ya. Bapak Ibu, knowledge itu sangat berharga. Saking berharganya, kalau Bapak Ibu tukeran, Bapak Ibu nggak akan pernah hilang. Ya. Saya punya apel, Bapak Ibu punya apel kan, kita tukeran, apelnya tetap satu gitu loh. Tapi knowledge, sekarang gitu ya, knowledge ya. Saya sharing dengan Bapak Ibu, kan tidak hilang dari saya kan. Itulah, knowledge itu kayak gitu loh. Knowledge itu sedemikian mahalnya, sehingga kalau ditukar tuh nggak hilang. Bukan sebuah alat tukar sebetulnya knowledge itu.
Ya, kita bisa menukar menjadi sebuah value, dalam hal ini salary sebagai seorang guru gitu ya. Tapi itulah hebatnya knowledge gitu ya. Kita memberikan sesuatu yang nggak pernah kita ambil, yang nggak pernah bisa diambil dari kita. Ya, itulah kenapa kalau saya motivasi anak SMP, SMA buat belajar, saya bilang gini, apa yang kamu pelajari nggak akan pernah bisa diambil dari kamu kok. Mau kamu dipecat dari sebuah perusahaan ya, inimu ada di sini, ya, asetmu ada di sini. Ya, saya ambil contoh Bapak Ibu ya. Ini mungkin cerita pribadi. Ya, waktu S3 itu saya sempat punya pengalaman yang sangat nggak mengenakan, bikin saya sakit 7 hari 7 malam. Saya kena DB. Semudah saya punya komputer yang dari Prancis saya bawa ke Indonesia. Terakhir saya lihat di Charles de Gaulle, itu kagak muncul di Cengkareng. Jadi saya lihat terakhir tuh di Charles de Gaulle di Paris. Terakhir tuh ya, dan semua data ada di situ. Semua data. Eksperimen selama 2 tahun. Setahun. Data eksperimen di situ, detail ada di situ. Saya lupa backup karena ya itu ya, saya nggak pernah diajarin buat backup ke cloud, ya kan? Nggak pernah diajarin buat mengorganize kayak gini. Ya udah, saya percaya aja. Saya beli satu koper yang military grade, jadi kalau dipukul-pukul tuh kuat. Saya pakai maskapai yang murah karena duit beasiswa, tahu lah Bapak Ibu ya. Kita ini kan beasiswa ini kan, apalagi beasiswa negara tuh kan baru dikasih uang dari negara kalau mereka ingat. Oh iya, gue inget nih ada mahasiswa yang belum. Saya dapatnya tuh per 3 bulan, jadi kadang puasa makan Indomie dan micin dan sebagainya ya. But anyway, saya lihat terakhir adalah di Charles de Gaulle. Saya nungguin di Cengkareng nggak ada. Sampai troli terakhir. Stresnya bukan main, itu hilang. Ya, saya nyari 2 minggu nggak ketemu. Akhirnya dikasih ganti ruginya nggak seberapa dibandingkan dengan data di dalamnya. Lalu saya kembali ke Perancis. Di sana ada satu orang yang bilang gini, bahwa kamu tuh sebetulnya tidak kehilangan apa-apa. Yang kamu kehilangan itu hanyalah data yang harusnya bisa kamu lakukan sekarang. Asetmu terbesar itu ada di kepala, dia bilang. Nah, saat itulah saya merasa terhibur. Bener juga di orang, gitu ya. Ya, kita bisa kehilangan semuanya, tapi kita nggak bisa kehilangan apa yang kita tahu. Ya, itu merupakan prinsip kan. Nah, kalau yang kita tahu nggak diorganize, ya, kita tuh nggak akan jadi efektif, Bapak Ibu. Percaya deh. Ya, banyak orang yang tahu, oh ya, terus dia lupa karena berusaha mengingat. Gitu ya. Jadi capture. Jadi Bapak Ibu punya kebiasaan gini, kalau ngobrol sama siapapun, ikut seminar, langsung catat. Gitu ya. Saya adalah orang yang cukup freak kalau nyatet. Kadang saya pakai tablet buat nyatet, pakai handwriting gitu ya. Karena saya orangnya sedikit motorik, saya bisa tulis ulang kemudian nyampe di kepala saya gitu kan. Saya bisa ngetik ya. Saya belum pernah pakai voice memos ya. Pokoknya karena aneh lah buat saya ya, bikin voice memos lalu saya dengerin lagi ya. Saya lebih baik nyatet lalu saya lihat lagi. Ya, lalu diorganize itu. Ya, Bapak Ibu punya catatan yang ada di handphonenya yang nggak pernah diorganize ya? Saya punya, namanya notes. Kalau di iPhone itu ada notes yang sekarang notes saya itu ada sekitar 1076 notes dan sangat tidak terorganisir. Kenapa? Karena ini buat capture doang. Cuman tulis. Nah, nanti at the end of the day saya mesti masukkan itu ke sebuah file, folder ataupun ini ya, apa istilahnya? File itu ya mesti ada rumahnya ya. Jadi capture, organize, distill itu Bapak Ibu baca ulang ya, kemudian express ya. Dan saya yakin Bapak Ibu kalau dikasih kesempatan buat berbagi dengan orang lain, Bapak Ibu pasti bisa mengekspresikan apa yang Bapak Ibu tahu. Ya, dan selalu itu ya code ya. Nah, untuk yang organize itu ada satu akronim PARA. Jadi area Bapak Ibu itu pasti cuma terdiri dari 4 ini doang. 1, project. Project itu ya mata pelajaran, mata kuliah itu project. Ya, jadi pandang itu sebagai sebuah project. Ya, lalu area of responsibility. Nah, itu Bapak Ibu punya tanggung jawab sebagai ayah, sebagai ibu ya. Beli minyak lah, beli telur lah ya, itu ada di situ. Kalau Bapak Ibu gabungkan dengan yang kiri, habislah kita ya. Itu gabung semua dan semua yang gado-gado tuh nggak enak. Kecuali gado-gado Bandung itu enak Bapak Ibu ya. Anyway, resource ya. Resource itu adalah sumber daya yang memang Bapak Ibu lagi interest. Ya, kayak sekarang mungkin Bapak Ibu lagi belajar soal tips and trick, lagi belajar soal Google Classroom, taruh aja semua di situ. Ya, kemudian archive itu inactive item. Ya, jadi kalau udah selesai projectnya, masukin di archive itu. Ya, area Bapak Ibu itu cuma 4 ini sebetulnya. Ya, jadi dari semuanya didapatin, Bapak Ibu baru masukkan ke kotaknya. Ini project, ini area of responsibility, ini resource-nya, ya, kemudian ini archive. Ya, sekarang itu adalah resource semua. Saya kasih slide mungkin, ya nanti dari panitia berikan slide, Bapak Ibu bisa foto, itu resource semua. Ya, tapi at the end of the day, kalau Bapak Ibu nggak bisa recall itu artinya nggak bisa ngambil lagi, Bapak Ibu akan lupa. Ya, saya kadang geli tuh kalau bawa webinar gitu ya
bawain webinar bukan webinar ya, seminar yang memang onsite ya. Kadang kalau saya ada slide itu kadang banyak yang fotoin ya. Nah, saya juga nggak tahu berapa banyak dari foto itu yang direview. Ya ujung-ujungnya bingung, ini foto pas kapan gitu ya. Nah, itu saya temuin juga dari mahasiswa saya. Ya, mahasiswa sekarang kan, Bapak Ibu ngalamin nggak? Anak sekarang tuh kan malas nyatet ya. Mereka cuma bilang, Pak, bisa minggir sebentar nggak Pak? Saya mau foto. Nah, foto itu emang direview lagi. Ya kan ada kemungkinan dia sama pacarnya, terus pacarnya bilang, Yang, ini kok banyak sekali foto yang nggak berguna. Kita mau tiktokan nggak bisa, memorinya habis, saya hapus ya. Nah, itu adalah materi kuliahnya dia yang nggak pernah dia review gitu. Ya, ingat loh, Bapak Ibu capture sesuatu bukan berarti Bapak Ibu belajar. Bapak Ibu harus ulangi itu kan. Salah satunya dengan mencatat. Gitu ya. Ingat, catatan itu ajaib lah ya. Bapak Ibu semudah catatan belanjaan ya, taruh di kulkas. Setiap lagi ingat Bapak Ibu taruh di situ. Bapak Ibu akan hemat energi banyak ketika Bapak Ibu mau ingat sesuatu. Ya, jadi taruh di situ biasanya pakai magnet. Ya, kalau saya karena freaknya pakai gadget ya udah saya masukin ke gadget situ. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, choice saya ini ya. Nah, sekarang kita akan tur ya. Bapak Ibu mungkin boleh Bapak Ibu boleh ngikutin dengan semua jurus ya, saya nyebutnya jurus ya. Tapi Bapak Ibu bisa pakai sesuai dengan konteks Bapak Ibu. Ya, oke. App yang pertama itu adalah Notion namanya. Notion itu belum populer di Indonesia. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, mungkin ini baru populer 1 tahun belakangan. Ini buat saya paling ajaib lah. Ajaib lah, too good to be true ada sebuah aplikasi kayak gini. Nanti saya kasih lihat. Ya, oke. Jadi buat mengorganisasi hidup saya tuh pakai Notion ya. Saya akan kasih lihat katanya kemarin pas saya lagi briefing sama teman-teman dari panitia nanti bakal pakai Notion katanya ya timnya ya. Nah, saya kasih lihat gimana saya mengorganisasi saya punya hidup. Tereng. Ini bimbingan tugas akhir ya, Bapak Ibu. Bukan ini yang saya ingin kasih lihat. Kita kan ngajar semua ya. Saya kasih lihat gimana saya bikin silabus. Mana silabus saya? Jadi Notion tuh kayak gini Bapak Ibu ya. Jadi sebuah database yang sangat-sangat fleksibel. Bapak Ibu bisa pakai buat apapun. Literally anything ya. Mana saya punya lectures ya. Nah, oke. Contohnya saya punya mata kuliah namanya sistem pengukuran ini ya. Nah, ini ya. Ini bukan wajah saya ya, tapi ya oke lah ya. Ini icon, Bapak Ibu bisa pilih semuanya ya. Terus ada kontak dosen, data dosen. Ini yang saya share dengan mahasiswa. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat ini ya jadwal kelas ya. Tereng. Nah, kemarin saya baru lakukan review terhadap saya punya mahasiswa. Jadi saya orang yang feedback junkie lah ya. Feedback junkie itu saya nggak pengen saya dievaluasi di akhir semester. Coba Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lakukan evaluasi dengan cepat, karena semakin cepat Bapak Ibu gagal, Bapak Ibu semakin cepat memperbaiki diri. Make sense ya? Itu ya. Dari apa yang saya lakukan ini, saya punya mahasiswa hampir 60-70% bilang bahwa, Pak, saya baru nemu dosen yang sangat detail seperti Bapak. Dan itu memudahkan kami. Contoh, ini adalah tanggalnya, dan itu langsung sinkron saya masukkan ke Google Classroom, muncul di Google Calendar saya. Ya. Lalu Bapak Ibu lihat tugasnya berupa catatan kuliah, tugas studi, referensi utamanya dari buku ini, gitu ya. Statusnya kenapa publish, karena ini udah ada di YouTube. Ya, Bapak Ibu tinggal lihat kelas Pak Kris. Nah, itulah. Nanti saya akan bikin video tentang tutorial Notion ini, ya. Gitu kan ya. Nah, setiap tanggal ini saya taruh di Notion ini dan saya share ke mahasiswa. Jadi mereka bisa lihat ya, oke. Berarti kalau sinkron, oke, ketemu sama Pak Kris lewat Zoom. Di sini nggak ketemu karena pakai video, ketemu lagi tanggal 16 Oktober. Dan mereka tahu in advance. Ya, karena saya ngajarin gini ke siapapun yang saya ajarin ya. Semakin kita bisa mengantisipasi sesuatu, semakin kita efektif dan produktif. Kan gitu ya? Pernah Bapak Ibu menemui sebuah situasi Bapak Ibu sama sekali tidak antisipasi? Karena ketidaksiapan, kita kena batunya. Ya, jadi saya freak banget seperti ini. Dan ternyata, oh iya, mereka tahu, oh iya, gila ya, tiap pertemuan ada tugas, kemudian kriteria penilaiannya jelas, tugas kuliah, semuanya ada di sini ya. Nah, semuanya ini, setiap mata kuliah, Bapak Ibu lihat ini ada matematika teknik, ada bla 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 gitu ya. Nah, Bapak Ibu coba lakukan ini juga sama pembelajaran Bapak Ibu. Ya, contoh ini kan udah publish ya, harusnya ini udah publish. Nah, gini loh, statusnya tuh bisa diatur. Saya masih notes, habis ini slide, ya videonya udah jadi, lalu publish, ya. Nah, gitu ya. Notion itu bisa kayak gitu, ya. Nah, ini kan masih kosong-kosong. Bapak Ibu bisa tambahin, terserah di sini kolomnya apa, ya. Misalnya jumlah soal latihan, ya. Propertinya apa? Number, number tuh, ya.
Ini misalnya 100 soal, gila banyak kali pun. 10 soal ya. 10. Terus ini 10 ya. Nanti Bapak Ibu bisa jumlahin di akhir semester. Anak-anak udah berapa tuh latihan soalnya. Ya. Bayang nggak ya? Kadang kita bingung ya. Gue udah ngasih soal berapa? Nah ini tuh memastikan kita punya database yang memang tertib gitu ya. Saya dilihat dulu ini ya. Nah, jadi kalau ditanya, Pak ketemu sama Pak Kris kapan? Kalau saya ditanya tanpa ngelihat ini, saya nggak tahu kapan ketemunya. Karena saya punya kebiasaan selalu ada jadwal mingguan tuh hari Sabtu. Nah, ini kan hari Sabtu nih ya. Nah, saya akan tunjukkan. Semua ini akan sinkron sama saya punya jadwal mingguan. Nah, ini ya. Nah, lihat ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa ngambil hal yang positif dari hari ini, satu aja kalau Bapak Ibu lupa yang lain, Bapak Ibu selalu bikin jadwal mingguan di hari Sabtu, jangan di hari Minggu. Ya, Pak saya nggak pernah bikin jadwal mingguan. Nah, itu yang bikin kita kadang dalam satu minggu tuh kadang nemuin yang numpuk banget, kadang nemuin yang nganggur banget gitu ya. Nah, ini dari dari Minggu sampai ketemu Sabtu, itu berasal dari ini loh, ya. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Ini adalah tugas yang saya filter. Saya filter adalah mana yang ini loh. Ya, tanggalnya adalah setelah hari ini dan sebelum minggu depan. Jadi ini saya mesti kerjain gitu ya. Jadi semuanya nge-link database-nya, ya. Nah, dulu saya punya dokumen yang beda-beda. Ini silabus, ini jadwal mingguan. Nah, saya tuh nggak ada sebuah service atau software yang gabungin ini semua gitu. Ya, kayak gitu ya. Sampai urusan family itu ya, servis mobil udah klik dan itu puas banget ya. Sebar gift udah, anak saya baru 40 hari, jadi saya lagi nyebar gift-nya ya. Udah ya, oke. Bapak Ibu jadi ngelihat kehidupan pribadi saya. But anyway, you get the point ya. Nah, terus saya punya buat session. Ini jadwal webinar. Contoh, hari ini kan tadi jam 8 udah, jam 10 udah. Hari ini nih jam 2 sama Bapak Ibu. Ya, kalau saya klik di sini, ini adalah materi saya buat Bapak Ibu hari ini. Ya. Jadi asik gitu loh. Ya, di sini ada teksnya apa aja, show date-nya kapan, durasinya kapan, sama PIC-nya. Jadi saya tahu gitu ya, Mbak Stefani yang selalu kontak saya. Ya, nah saya baru lakukan ini karena dulu yang cuman jadwal webinar atau seminarnya cuman sebulan 2, sebulan 3. Saya bisa ingat di kepala, begitu banyak, astaga. Saya pernah 1 minggu mesti bawain PLS ya, MOS ya. Ini lupa, ini 60 menit. MOS, masa orientasi siswa. Dalam 1 minggu itu ada 11 sekolah. Ketukar semua tema-temanya. Sejak itulah saya pakai sistem ini. Ya, jadi ini semua masuk ke dalam saya punya jadwal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat, apa sih yang harus saya kerjakan di minggu ini? Ya kalau mata kuliahnya adalah ini, kemudian sessionnya. Udah. Kenapa nggak muncul yang hari ini? Ya karena kan udah akan selesai. Ya, jadi ini adalah PR saya. Gitu ya, tahapnya saya lagi drafting. Nah, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, saya balik lagi ke session schedule. Ini ya. Nah, ini slide udah beres, ini udah selesai, ini udah selesai. Nah, hari ini saya udah slide ya, drafting. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Terus satu lagi. Kalau Bapak Ibu punya sebagai wali kelas atau sebagai guru BK, Bapak Ibu kan mesti punya database perkembangan anaknya kayak apa. Nah, saya punya database mahasiswa bimbingan. Ya. Ini semua nih saya punya di sini. Statusnya bisa green, bisa urgent. Urgent ini kalau anaknya udah kabur-kabur, udah harus gua kejar-kejar, harus nggak pernah ngadep gitu ya. Nah, ini udah urgent ya. Nah, so far masih green karena ini lagi awal-awal ya. Topiknya ada semua, bimbingannya ada, angkatannya saya tahu berapa, saya tahu beban SKS mereka berapa. Jadi sekali lihat tuh kelihatan semua gitu loh. Namanya dashboard Bapak Ibu. Ya, dashboard itu nggak selalu harus kita lihat. Karena kalau saya lihat ini terus sepanjang hari, ya kerjaan saya nggak beres-beres. Sama kayak Bapak Ibu lagi nyetir mobil, kan Bapak Ibu nggak liatin dashboard terus kan? Kadang lihat kecepatan, kadang lihat bensin, kadang lihat oli kan? Ya. Nah, ini merupakan dashboard. Ya, jadi hari ini selesai. Satu ya. Nah, saya selalu bagi hari saya dalam 2 hal, 2M namanya. Making sama managing. Ya, making itu kuliah, bikin materi ajar. Managing itu semua yang ngatur-ngatur. Ya, kayak modify website, koreksi termasuk dalam managing. Rapat itu managing. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lebih penuh terhadap managingnya, creatingnya nggak ada, Bapak Ibu kayaknya harus coba lihat lagi kehidupan Bapak Ibu nih. Guru itu harusnya creatingnya banyak. Materi ajar, video, kalau sekarang PJJ. Ya kan? Nggak kebanyakan buat koreksi, nggak bikin apa ya. Nah, saya cukup berimbang. Kalau lihat Bapak Ibu making hampir tiap hari, video harus
publish setiap hari karena saya ngajarnya asinkron, ya. Kemudian problem set juga ada ya, termasuk saya punya anak kemarin check up, saya coret udah beres semua, gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa semuanya ada di sini, gitu ya. Terus Bapak Ibu bisa pakai buat family juga ya, buat YouTube kalau Bapak Ibu punya video ya. Nah ini ya, ini adalah rencana saya punya YouTube ada di sini ya. Pengen ngajarin ke anak mahasiswa saya tuh banyak yang alergi sama buku teks ya. Jadi saya mau bikin konten soal itu ya. Stage-nya ini masih ya saya bebas bisa drafting. Ya, nah, semuanya tuh ada ya. Publish date rencananya adalah minggu depan tanggal 8. Nah, ini ya. Nah, ini kalau saya linkkan ke master task list yang tadi itu bakal muncul. Ya, tapi saya belum bikin linknya ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semacam itu ya yang saya gunakan ya. Jadi gini, setiap Sabtu jadwal ini keluar ya. Nah, oleh karena itu saya bisa say no untuk mereka yang tiba-tiba masuk jadwalnya, tiba-tiba Pak bisa nggak buat ini, Pak bisa nggak? Saya lihat jadwal ini. Ya, jadi jangan lakukan tiap hari ya, tapi setiap minggu. Ya, setiap harinya juga penting, tapi untuk review doang. Kayak hari ini pagi itu saya ngelihat apa yang harus saya lakukan. Oke, nanti bentar lagi ini akan dicoret begitu sesi ini selesai. Habis itu ya udah ya managingnya yang ini adalah housekeeping. Nah, saya nyebut my Saturday is housekeeping day. Ya, saya biasa taruh itu adalah 45 menit. Housekeeping aja. Ya, housekeeping kayak ngelihat bolpen mana yang kira-kira saya mesti beli, kemudian jadwal mana yang saya mesti atur, ada webinar apa yang harus saya siapin, gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat, benefitnya untuk mempersiapkan jadwal mingguan adalah, saya simulasiin ya. Bapak Ibu lihat di hari Selasa itu, astaga penuhnya kayak, gitu ya. Saya punya banyak lah ya, seperti ini kan ya. Bahkan cukur anak saya aja saya taruh di sini gitu loh. Ya, ini akan bagian of my responsibility as a dad kan ya. Jadi cukurnya udah selesai ya. Udah botak dia di atas dia tuh nangis tuh. Semoga nggak masuk suaranya ya. But anyway, nah kalau ini adalah penuh ya kan, berarti kan saya mesti antisipasi di hari Senin. Ya enggak? Kalau terlalu penuh saya tinggal pindahin. Ini tinggal pindahin nih. Ya, semuanya bakal tinggal pindahin. Ya kayak kemarin misalnya housekeeping tadinya ada di Jumat, nah saya pindahin ke Sabtu. Gitu ya. Simple banget, semuanya terlihat di sini semua. Ya, jadi simple ya. Nah itu Notion ya. Terima kasih Mbak Hadijah ya. Notion.so. Terus itu ya. Oh ya, link up ya. Nah, Mbak Monik bagus nih ya. Kayaknya Notion bisa link ke Google Calendar. Ya, bagus. Saya selama ini masih terpisah ya, gitu. Oke, thank you pisan ya. Sangat bagus untuk action plan. Ya betul. Jadi Notion ini banyak. Bapak Ibu bisa rencanain liburan di sini. Financial pun di sini saya liatin ya. Bapak Ibu suka lupa nggak mesti bayar tagihan kapan ya? Nah coba taruh kayak gini. Mana yang bulanan, mana yang tahunan, termasuk nominalnya ya. Ini saya punya kebiasaan kayak gini ya. Ini kan nonton Liga Inggris ya. Ada yang suka Liga Inggris, Mola TV, gue peceng ya. Nah saya harus renew itu adalah 11 September 2021. Kalau Liga Inggrisnya masih di Mola ya. Semuanya ada di sini ya. Jadi saya nggak mesti ingat-ingat kapan saya harus bayar karena ya saya tinggal lihat aja di sini kayak apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu ya. Terus saya lanjutin juga di keynote-nya. Notes ya saya pakai buat capture doang. Jadi kalau lihat notes saya di handphone itu pasti nggak terorganisir karena tujuannya memang buat ngumpulin. Jadi seperti satu dumpster itu bahasa Indonesianya apa? Kotak ya. Pokoknya semuanya ngedam di situ baru saya masukin lagi at the end of the day. Ini bagian project, ini bagian apa. Gitu ya. Banyak yang kita taruh di situ akhirnya wah penuh lah ya. Sama kayak kita punya desktop ya. Setiap orang kasih file, taruh aja desktop. Desktopnya tiba-tiba udah astaga udah penuh ya. Lalu Google Calendar, nah sama dengan ke Google Classroom ya. Kenapa saya pakai Zoom? Karena ya Zoom itu jauh lebih fleksibel. Sinyalnya jauh lebih bagus dibandingkan Google Meet gitu ya. Nah sekarang kalau saya kasih, saya nggak tahu di Bapak Ibu apakah pakai Google Classroom atau enggak ya. Tapi saya punya Google Classroom yang cukup saya atur sedemikian rupa sehingga memudahkan saya ya. Nah untuk ngatur kayak gini, jadi kalau Bapak Ibu lihat kan kayak tadi ya, ini classwork-nya dan semua tugasnya itu udah saya masukkan sejak awal. Jadi kayak studi pustaka 2 itu udah buat bulan Januari. Ya, nah ini memudahkan saya punya mahasiswa. Mereka bilang gini, detail Pak, sampai semester di akhir semester saya tahu kapan saya harus ngatur. Ya, saya banyak menemui sekolah sama siswa itu saling gontok-gontokan.
Yang satu ngerasa tugasnya sedikit, yang satu ngerasa kebanyakan tugas. Semudah tidak diatur. Ya, jadi saya kalau datang ke sekolah gitu workshopnya adalah coba ngobrol di antara guru lah. Kalau satu kelas ada 10 pelajaran, 10 guru ngobrol. Lihat distribusi tugasnya gitu ya. Ada yang hari ini mesti pertemuan sinkron lewat Zoom, lalu ada yang harus nonton video. Satu pelajaran 5 menit kali 10 itu udah 1 jam, Bapak Ibu ya. Itu banyak gitu loh bebannya ya. Kalau nggak dikonsolidasikan, nah itu kasihan muridnya. Ya murid juga sama, mereka merasa kok banyak ya tiba-tiba tugasnya. Sebenarnya nggak tiba-tiba ya. Jadi saya punya dasar untuk bilang bahwa kamu nggak ngumpulin sesuai dengan waktu. Karena ini udah ada sejak awal. Semuanya ada di sini. Ya, dan itu nge-link semua ke Google Calendar. Ya, kalau lihat saya punya Google Calendar, saya aja kayak gini kadang masih lupa Bapak Ibu ya, apalagi yang nggak lakukan ini. Astaga. Ya. Ini ya, dan ini semuanya pakai warna ya. Semua yang warna. Nah, ini ya. Nah, ini adalah jadwal webinar semua. Kalau saya ilangin, ini adalah jadwal mata kuliah ya, karena Google Classroom itu langsung nge-link ke Google Calendar. Ya, lihat ya. Kok kayak banyak, langsung freak out gitu ya. Saya sih lebih baik begini daripada kalendernya kosong seolah-olah saya nggak ada kerjaan. Bapak Ibu pernah ngelihat kayak Patrick di SpongeBob ya, dia cuma punya satu to-do list namanya do nothing. Begitu do nothing selesai, dia coret ya. Do nothing, bayangin aja. Do nothing jadi sebuah task list ya. Aneh buat saya ya. Nah, ini adalah bagian dari Google Calendar ya. Terus apa yang bisa Bapak Ibu otomatisasikan? Bapak Ibu otomatisasikan. Contoh, kalau punya extension Google yang mesti nge-link, Bapak Ibu cari yang memang nge-linknya ke Google Classroom. Ya, jadi seperti itu. Ya, misalkan kan Kahoot itu kan nggak nyambung dengan Google Classroom. Bapak Ibu pakai Kahoot itu kan memang buat having fun. Habis kelas, yuk Kahoot yuk ya. Jadi jangan pakai Kahoot buat ulangan, karena susah scoringnya. Kahoot itu bukan hanya dinilai yang benar, tapi yang cepatnya. Ya, itu lah ya cara menggunakan beberapa aplikasi. Ya, contohnya nih ya. Mungkin ini pokoknya nanggung lah ya, buka dapur semua ya. Misalnya ada satu yang harus saya nilai, jadi saya kasih lihat ini ya. Ini kan turn in 37 ya. Nah, banyak yang nggak tahu bahwa kalau saya klik di sini buat ngelihat tugas mereka, ya itu tuh ada comment bank namanya. Comment bank itu adalah komentar yang sering saya pakai ya. Misalnya ini saya sambil efisiensi ya, saya ngeliatin ini sambil scoring juga, lumayan nyicil ya. Nah, ini kalau kayak gini kan oke ya. Lalu kayaknya oke ya. Terus nah ini comment bank-nya ya. Jadi daripada ketik ulang, nah taruh di sini gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini nih kayaknya udah bagus. Saya taruh di sini terus saya kasih komen. Nah, ya. Nah, saya punya mahasiswa ngira bahwa saya, "Wih, Pak Kris keren sekali ya. Tiap komen, tiap tugas di komen." Enggak, padahal ini tinggal copy paste. Seolah-olah saya care, tapi maksudnya saya care juga sama mereka ya. Tapi ini adalah cara buat apa ya, bikin tugasnya jadi cepat gitu ya. Saya kalau lihat udah oke, ya udah saya return aja, selesai ya. Nah, banyak yang nggak tahu comment bank kayak gitu, ya. Itu ya. Jadi apa yang bisa Bapak Ibu otomatisasikan, Bapak Ibu automated lah ya. Kayak misalnya kalau saya nih punya tukang galon yang mesti saya WA-in terus ya. Nah, WA-nya itu biasanya merupakan template ya. Nah, jadi udah aja template semua. Jadi saya tuh banyak template-nya. Ya, kalau ada yang minta jadwal webinar gitu ada template-nya ya. Gimana cara nolak yang halus daripada saya nolak yang halus gimana ya? Terus saya ngarang-ngarang. Nah, itu saya punya WhatsApp bank namanya ya. Gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hal kayak gitu tampak remeh ya. Tapi kalau Bapak Ibu akumulasikan waktu yang Bapak Ibu butuhkan untuk mencari barang gitu ya, untuk bisa ngatur kelas online-nya ya, Bapak Ibu akan sangat tercengang dengan begitu banyak waktu sebenarnya yang terbuang gitu ya. Kemudian saya pakai BeFocus Pro buat konsentrasi. Jadi saya pakai timer bisa 25 menit, bisa 45 menit untuk konsentrasi terus-terusan. Gitu ya. Habis itu saya harus break gitu ya. Kayak sesi hari ini saya nyiapin cukup 45 menit. Jadi cuma satu session. Ya, saya nggak bisa tunjukkan di sini karena di toolbar. Ya, gitu ya. Sama Zoom juga, Zoom saya langsung bikin jadwal untuk 1 semester. Masukin semua, taruh di Google Classroom semua ya. Jadi saya punya mahasiswa tahu. Ya. Nah, itu yang mungkin harus Bapak Ibu coba praktekkan gitu ya. Lalu bukan tentang pilihan aplikasinya ya. Jadi milih aplikasi itu sama kayak jadi seorang tukang kayu. Ya, saya nggak kasih nama filosofi tukang kayu lah ya.
Kenapa tukang kayu punya palu yang metal, punya palu yang kayu gitu ya. Punya yang beberapa, kalau Bapak Ibu lihat, linggis pun kayaknya banyak banget. Kunci Inggrisnya pun banyak sekali. Buat nyebut paku kok banyak sekali gitu ya. Karena mereka harus punya tools yang banyak. Ya. Jadi satu tools mungkin tidak untuk semua. Karena saya nggak pernah nemuin satu tools buat semua tuh nggak ada. Ya, selalu untuk sebuah tujuan spesifik. Ya. Kalau Bapak Ibu oke untuk tulisan, Bapak Ibu lanjutin aja. Bapak Ibu mungkin punya organizer, punya agenda yang Bapak Ibu nyaman kalau Bapak Ibu pakai tulis tangan, silahkan ya. Tapi coba pertimbangkan buat pakai yang digital. Karena digital itu saya bikin di sini itu akan cross platform ya. Jadi cross device, sorry ya. Saya bisa lihat di handphone, saya bisa lihat di manapun ya. Saya bisa lihat di web. Ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk coba. Kemudian Bapak Ibu lihat ya. Contohnya Notion itu dia gratis kalau untuk personal use. Kalau untuk tim baru bayar ya. Dulu bayar itu mesti 1000 blok. Jadi begitu lewat 1000 mesti bayar. Nah, sekarang karena banyak banget yang pakai, saking powerfulnya, saking fleksibelnya ya, mereka menggratiskan. Ya, itu adalah kabar baik buat saya dan buat kita semua. Gitu ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu ya, kalau kita siap di hari Sabtu, minggu kita tuh jadi lebih apa ya? Peace of mind lah saya bilang ya. Jadi Sabtu itu waktunya untuk membuat jadwal mingguan. Kemudian Sabtu setiap harinya Bapak Ibu review di pagi hari. Kalau Bapak Ibu morning person. Kalau night person, nah berarti lihat di malam sebelumnya ya. Kalau saya sih pagi. Ya. Tingkat konsentrasi saya turun menjelang jam 12, jam 1 ya. Jadi kalau kita nggak ketemu nih ya, ini waktunya saya buat istirahat. Ya, tapi kalau ada pertemuan kayak gini ya saya terstimulus, saya punya tingkat kognitif ya, berarti kan ya saya bisa sambil bawakan webinar gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai keluarga bikinnya tahunan juga. Biasanya bikinnya di bulan Juli. Bapak Ibu tahu kalender kapan anak-anak libur gitu ya. Bapak Ibu udah bisa kira-kira ya tahun ini mau ngapain gitu ya. Nah itu tuh menyenangkan ya. Jadi intinya gini. Orang yang efektif dan efisien itu sebetulnya hanya semudah dia siap secara mental. Salah satunya kalau saya hari Sabtu itu adalah waktu buat ngelihat jadwal saya mingguan. Setiap hari adalah jadwal saya buat ngelihat jadwal hari itu di pagi hari. Kalau ada yang kepending, maka saya harus cross ke hari yang lain. Gitu ya. Kemudian saya taruh kerjaan administrasi itu di siang hari. Ya karena gini Bapak Ibu ya. Kita punya energi itu terdistribusi Bapak Ibu ya. Jadi kalau di termodinamika itu ada satu prinsip namanya eksergi. Nggak diajarin di SMA, seingat saya ya. Jadi sistem itu punya apapun kalau orang ya, energi kita tuh sama tiap hari, didapat dari tidur, dari makan. Most likely sama lah ya, sekian joule lah let's say ya, give or take. Tapi dia terdistribusi Bapak Ibu. Ya, jadi beda energi kita di pagi hari, beda energi kita di siang hari, di malam hari ya. Kalau saya morning and afternoon and late night person ya. Jadi rada-rada nggak efektif itu di siang hari. Nah, saya ajarin ini sama anak SMA, sama anak SMP tadi ya. Saya bilang, kalau kamu tahu waktu optimal kamu kapan, lalu kamu pakai buat hal-hal yang nggak produktif, kamu rugi besar sebetulnya. Ya, itulah kenapa kalau mereka tahu pagi-pagi, oh ya udah, kalau pagi-pagi, kalau pagi-pagi, ya udah berarti saya harus melakukan hal yang penting itu di pagi hari, ya kan? Seperti itu ya. Jadi harga untuk jadi orang yang teratur itu mahal, tapi akan jadi compound interest. Compound interest itu bunga majemuk ya. Bapak Ibu tidak akan merasakan dampaknya kayak, oke, saya langsung pakai Notion, pakai apa gitu ya. Terus bisa efektif, kemudian kok nggak ada dampaknya ya? Ya iya, karena baru 1 hari. Sama kalau Bapak Ibu pergi olahraga ke gym, Bapak Ibu nggak akan rasakan. Ya semua orang akan jadi pergi ke gym, kalau pergi ke gym sekali langsung ngerasain ototnya jalan ya. Kan nggak gitu ya. Ya ini compound interest ya. Saya menuai apa yang saya lakukan 3 tahun yang lalu. Ya belajar, tahu salahnya, tahu ininya, saya ajarin orang, saya jadi makin tahu, makin efektif, makin banyak kerjaan yang selesai. Gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu satu lagi sebelum saya bilang thank you di akhir lalu kita tanya jawab ya. Kalau bisa sih kebiasaan menundanya kurangi. Saya juga lagi belajar buat tidak menunda. Karena gini, saya pernah baca satu artikel. Jumlah mental energi atau kognitif energi yang kita habiskan buat memikirkan pekerjaan yang tertunda itu adalah sama dengan ngerjain pekerjaan itu. Ngerti ya? Jadi sekarang misalnya ya, saya punya kerjaan. Terus saya tunda-tunda. Nah, waktu saya mikirin itu, lagi main sama anak, lagi main game, saya mikirin, aduh ini belum. Nah, energi mikirnya itu sama dengan saya langsung kerjain aja gitu. Nah, itulah kenapa kita jangan jadi orang yang selalu menunda. Kenapa? Jauh lebih hemat langsung dikerjain, daripada dipikirin untuk dikerjain gitu.
Ya, Bapak Ibu pernah kayak kerjaan numpuk banyak lalu capek hati dan capek emosi. Nah, harusnya itu disalurkan untuk langsung ngerjain itu. Ya. Jadi lucu juga tuh ya. Ternyata ada sebuah prinsip tentang menunda tuh kayak gitu. Ya, kadang saya ngajarin sama anak yang tugas akhir itu adalah kalau nemu sesuatu artikel langsung taruh di bab 2 gitu ya. Bodoh amat kamu punya tulisan yang ala-ala aja, masih pakai bahasa biasa aja. Pokoknya kamu capture, kamu taruh di situ, organize-nya belakangan. Gitu ya. Karena kadang dia baca sesuatu lalu di mana ya Pak ya? Saya pernah baca di mana itu ya. Kalau udah tanya di mana tuh ya udah susah. Ya. Jadi kalau dibilang wah ini Pak Kris ngajarin buat kita bisa efektif tapi kok ngajarinnya seperti harus tergantung dengan teknologi. Karena gini, teknologi itu sejauh fingertips Bapak Ibu. Ya. Sejauh saya langsung saya dapat ya, internet sekarang jadi sangat masif digunakan sama kita. Aplikasi juga tinggal pilih gitu ya. Lalu kenapa kita nggak pakai itu buat kita punya semacam kebaikan gitu loh ya, baik buat diri kita atau buat orang lain. Karena gini, kemarin tuh saya baru lakukan review dengan saya punya mahasiswa yang saya ajar. Saya bilang gini, logikanya gampang. Kalau kamu mau lebih baik dalam ngikutin kuliah, logikanya adalah kalau saya makin baik, kamu pasti makin baik, itu aja. Makanya mereka kasih review atau survei atau masukan yang memang jujur ya. Sama halnya dengan Bapak Ibu. Ya, akan ada banyak orang yang tertolong ketika Bapak Ibu efektif dan efisien. Mulai dari keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi punya banyak waktu buat keluarga. Ya, karena kerjaan cepat selesai gitu loh, ya. Lalu yang kedua, mereka yang Bapak Ibu ajar juga akan merasakan Bapak Ibu ini adalah orang yang well organized. Begitu well organized, mereka pasti juga well organized, ya. Karena murid itu kan ngikutin guru. Ya, gitu ya. Nah, saya bicara ini bukan orang yang saya nggak pernah lupa, terus kelewat semua. Tapi sekarang tuh jadi minim lah, ya. Daripada dulu-dulu yang memang saya punya notes dulu ya, buku gitu kan. Nah, jeleknya buku itu adalah kalau saya tulis di lembar ini, besoknya saya tulis yang lain, topiknya berbeda. Saya nggak bisa semudah sobek lalu saya tempel gitu loh, ya. Nah, itulah kekurangan pakai buku fisik, ya. Kelebihannya adalah Bapak Ibu ngulangnya motorik, ya. Kalau Bapak Ibu sukanya ngetik, ya ngetik. Kalau sukanya ngulangnya motorik, ya motorik, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang bisa saya berikan sama Bapak Ibu. Sambil nanti ada pertanyaan atau kita sharing, saya sambil nginget-nginget kira-kira apa yang belum saya sampaikan ya, tapi rasanya udah semua. Sekarang gampang ya, action plan-nya gampang. Lihat laptop Bapak Ibu, coba atur ya. Lalu Bapak Ibu coba pertimbangkan gunakan beberapa app sebagai secondary-nya Bapak Ibu. Ya. Karena once Bapak Ibu punya store itu, punya rekam itu, Bapak Ibu jadi lebih efektif buat mikir. Ya, sama seperti dokter. Dokter itu tidak pernah mengingat riwayat penyakit kita. Dia hanya punya satu buku medis yang kalau hilang, astaga, dia langsung lupa. Kemarin berapa ya kamu punya tekanan darah? Bapak Ibu pernah buat kontrol kemudian ke dokter yang sama kan? Kenapa dia punya catatan? Emang dia kurang pinter buat naruh di kepalanya? Enggak. Karena kepalanya harus dipakai buat mikir, buat diagnosis. Yang betul-betul butuh yang namanya power kognitif gitu ya untuk Bapak Ibu untuk berpikir gitu ya. Sekali lagi, sayang kalau dipakai buat mengingat. Ya, sayang kalau dipakai buat mencari apa gitu ya enggak. Lebih baik dapat sesuatu, catat. At the end of the day, atur. Ya, saya punya rutinitas at the end of the day and at the end of the week. Ya, jadi minggu ini hari Sabtu saya harus lihat lagi. Dari minggu ngapain sampai ini ngapain, saya lihat lagi masuk bimbingan, sini oke. Wah, namanya housekeeping. Enggak lama, 45 menit. Tapi kalau saya gagal melakukan 40 menit di hari Sabtu, hilang semua minggu saya. Karena saya akan jadi orang yang kagetan lalu berusaha catching up. Ya. Orang yang nggak efektif dan efisien itu selalu hidupnya catching up. Belum inilah, kurang ini, karena dia nggak bisa mengantisipasi. Gitu ya. Ini workshop yang cukup komprehensif ya untuk guru-guru ya. Biasanya saya cuma dipanggil buat ya Google Classroom bisa nggak. Tapi akhirnya tetap saya bawain itu ke Google Calendar juga. Ya, contoh yang simple. Kalau Bapak Ibu dalam anggota keluarga, coba punya kalender bersama. Jadi kalau Bapak Ibu taruh kalender keluarga tuh akan nyambung ke anggota keluarga lain. Saya sama punya istri kayak gitu. Ya, kalau saya taruh di sini lalu kalender keluarga, nah itu sinkron sama dia. Jadi kami tim punya jadwal yang sama. Ya, kami melihat sebuah landscape yang sama, gitu ya. Termasuk jadwal saya punya jadwal bicara webinar, ya, karena anggota keluarga mesti tahu, ya. Jadi nggak tiba-tiba, wah banyak lah ya. Dan saya bersyukur. Saya lebih baik capek di awal daripada capek di akhir dan troubleshooting ya. Paling nggak enak tuh troubleshooting Bapak Ibu ya. Paling nggak enak ya.
berusaha mengobati karena kita kurang bijak dalam mencegah, kurang dalam mengantisipasi. Gitu ya. Thank you Mbak Hadijah, terima kasih. Terima kasih Air Pak putih Kris. dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, terima kasih Pak Kris atas materinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Kita akan mengakomodasi untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa di chat aja atau bisa langsung menggunakan suara unmute. Thank you. Oke, bisa langsung tanya ya Mbak Khadijah. Bisa, silakan Pak Ridwan. Enggak. Ya. Terima Pak kasih Ridwan Mbak ya. Halo Khadijah. Pak. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak Christian. Terima kasih Pak, ilmunya bermanfaat sekali Pak. Jadi ada tambahan pengetahuan tentang aplikasi ya. Yang ingin saya tanyakan untuk Notion Pak Christian, itu apakah dia tersedia juga dalam bentuk APK ya? Tidak hanya based on web? Ada Pak. Ada Pak. Dalam, jadi dia bentuknya web. Web itu bagus kalau saya lagi pakai komputer orang Pak. Jadi kalau saya kan selalu login di laptop gitu. Udah pasti. Nah, saya nggak pakai web app kalau di laptop dan di komputer. Saya pakainya aplikasi. Lalu dia ada di Android juga Pak. Gitu. Nah, tapi jadi bisa sinkron kalau saya ya? sih ya, betul Pak. Jadi bisa sinkron. Nah, kalau saya ngelihat pakai handphone itu buat ngecek doang. Jadi jarang saya buat taruh input di situ Pak. Gitu. Saya taruh inputnya itu pakai laptop gitu kan. Jadi saya cuma lihat doang kalau di handphone sih. Kalau saya gitu ya. Gitu mungkin Pak. Jadi ada Pak. Ya ada. Untuk notifnya Pak Christian, apakah notifnya dalam bentuk pop-up atau memang kita harus login dulu untuk reminder? Saya tidak pakai Notion untuk pop-up Pak. Jadi saya sama sekali nggak ada notifnya gitu. Kita Karena yang saya memang pakai harus, untuk yang memang harus login ya. Iya Pak. Dan kalau mau disetting si notifnya mungkin bisa sebagai reminder gitu ya. Tapi kalau saya punya, kan rutinitas saya itu adalah pagi saya lihat Notion, kemudian di akhir hari baru saya lihat lagi, baru saya checklist gitu. Okay. Jadi seperti dashboard yang memang nggak ada notifnya, ya. Iya. Kayak dashboard mobil nggak ada notifnya ya. Yang ada notifnya tuh kayak apa tuh? Ada beberapa travel agent, travel ya, yang kalau supirnya lebih dari 120 bunyi gitu kan. Nah, Notion tuh kalau saya sih nggak pakai Pak, karena saya pakai itu untuk betul-betul sebagai dashboard ya, gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Christian. Terima kasih Mbak Khadijah. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya dan Pak Christian atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Andreas. Mungkin ini lebih ke ini cara Bapak memanage pendidikan gitu. Bagaimana cara Pak Kris mengecek kejujuran dalam pembelajaran online? Iya, selalu ya pertanyaan ada kalau saya ke guru-guru gitu. Banyak cara. Salah satunya adalah pakai pilihan berganda yang diacak. Tapi kalau saya punya prinsip lah, kalau mahasiswanya pada dasarnya curang, mereka akan curang lah. Kita awasin aja di kelas aja mereka curang, apalagi di rumah kan, gitu logikanya kan ya. Maka caranya adalah bisa yang diacak pertanyaannya, pilihan ganda, waktunya agak sedikit mepet ya. Jadi misalnya sejam, lalu boleh ngumpulin tuh sejam gitu kan ya. Kemudian ya bener-bener dia pakai pilihan ganda yang diacak. Jadi satu siswa dengan yang lain beda ya. Kemudian betul-betul dia mesti cepat. Cara lainnya adalah saya kasih assessment yang memang open problem. Nah ini yang saya bilang, yang saya lakukan sekarang ketika PJJ ini. Saya kebanyakan ujiannya open book, open everything. Kecuali open friend ya. Karena pertanyaannya merupakan pertanyaan yang open problem, desain, opini, pendapat, ya itu tuh gampang buat ngelihat ngelihat kira-kira kapan dia nyontek atau enggak ya. Cuman capek di kitanya, kita tuh kan meriksa sebuah pertanyaan yang open problem kan. Menurut pendapatmu open problem tuh kayak gitu. Kalau close problem tuh kayak 2 tambah 2, ya udah pasti 4 ya, karena close problem ya. Jawabannya cuma 1. Itu yang bisa pakai kunci jawaban.
Nah, tapi kalau misalkan open problem ya kita mesti baca satu-satu ya. Tugas saya kebanyakan open problem kayak tadi catatan kuliah. Kan dia mesti catat ya, gitu kan. Ada tulisan tangan yang memang benar-benar beda dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lainnya. Kemudian studi pustaka juga beda karena topiknya juga beda ya. Dan pasti ketahuan, kelihatan dari dokumennya ya. Nah, kalau pelajaran Bapak Ibu kebetulan close problem semua, strictly like mathematics, physics ya. Ya mau gimana jawabannya cuma satu ya. Maka siasatinya adalah untuk diacak ya, diacak. Ada beberapa sekolah yang mewajibkan kameranya lebih dari satu, itu sih nyiksa menurut saya. Dia mesti minjem kamera bapaknya, kamera ibunya taruh di belakang. Iya, susah. Siswanya 30, Bapak Ibu good luck buat ngawasin 60 kamera di Zoom. 60 kamera di Zoom itu berapa page? Ya, gitu sih. Sama harus diimbangi dengan pendidikan karakter ya. Ya itu karakter ya. Harus diomongin ke orang tuanya, harus diomongin ke anaknya, pentingnya buat kerja jujur. Ya. Karena yakin deh, ya, lo di kelas aja yang kita awasin 30 anak live, mereka masih sempat punya cara buat nyontek, apalagi di rumah. Ya, gitu sih. Saya kebanyakan gunakan open problem. Ya, gitu mungkin, Mbak. Oke, kemudian ada pertanyaan follow up dari Pak Andreas. Adakah aplikasi ujian online yang pakai kamera online, Pak? Nggak ada, Pak. Setahu saya nggak ada. Kebanyakannya itu adalah dipisah ya. Jadi kalau saya belum pernah lakukan itu, tapi beberapa dosen lakukan itu. Mereka ngawasin pakai Zoom, open kamera semua, sama open mic. Agak berisik nggak apa-apa, karena nanti kedengeran bisik-bisik orang ya. Kemudian aplikasinya beda dengan yang ngerjain ya, karena agak susah bandwidth-nya jadi double nantinya ya gitu. Jadi lebih baik dipisah ya. Zoom udahlah cukup ya. Lalu kalau buat ininya beda-beda ya. Kalau buat ini Bapak Ibu bisa coba. Mungkin tahu Go Formatif ya. Kemarin saya baru ngelatih ini. Ini buat assessment juga. Sama satu lagi Socrative. Nah itu ya. Selain Google Form yang klasik sama Book Widgets tapi mahalnya astaga. Kalau ada sekolah yang bisa beliin buat Bapak Ibu akan sangat-sangat senang ya. 3 itu. 2 di atas cukup oke free-nya. Book Widgets itu free sama 1 bulan, sisanya bayar dan astaga mahal banget. Tapi bagus, bisa TTS, bisa menjodohkan, bisa acak, acaknya saking acaknya betul-betul beda dari satu orang ke orang lainnya. Ya, itu mungkin, Mbak. Baik, Pak. Menurut Pak Andreas sudah memuaskan jawabannya. Terima kasih ya, Pak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ana. Apakah jika jawabannya diacak, bisa untuk dianalisis soalnya, Pak Kris? Bisa. Jadi kalau diacak itu di Go Formative kalau nggak salah, itu bisa dilihat pertanyaan mana yang banyak salahnya. Banyak salahnya itu kan artinya mereka nggak ngerti ya. Jadi walaupun diacak itu bisa dilihat mana pertanyaan ini, Bapak Ibu kan punya soal induk ya. Soal induk itu kan kemudian diacak. Yang kembali analisanya ke Bapak Ibu adalah soal induknya. Jadi kelihatan nomor 1 yang salahnya 20 dari 40 siswa. Bisa itu. Bisa banget ya. Dan itu sangat membantu Bapak Ibu buat diagnostik. Itu yang nggak bisa kita dapatkan ketika meriksanya hard copy. Bisa kita kayak, ini kok kenapa ya nomor 5 ini banyak yang salah? Perasaan doang. Nah perasaan itu kan dikalahkan oleh statistik kan gitu ya. Begitu keluar statistiknya Bapak Ibu langsung tercengang. Oh ternyata. Ya bisa banget ya. Apalagi book widgets ya. Book widgets itu ya worth it lah kalau saya lihat ya. Mahalnya bukan main tapi sangat-sangat bervariasi ya. Ya itu mungkin ya. Kalau yang lain kayak Quizlet, Quizizz itu bagusnya buat latihan soal. Jadi kan kalau Quizlet, Quizizz itu kan bisa satu siswa dengan siswa lainnya tandem. Dia bikin pertanyaan 10 pertanyaan, dia bikin 10 pertanyaan tukeran, ya. Itu sparring partner namanya ya di situ. Ya, gitu mungkin ya. Gitu, Mbak. Baik, apakah sudah menjawab Bu Ana? Oke. Selanjutnya ada Bu Eka Fitriatun yang ingin bertanya langsung kepada Bapak. Silakan Bu Eka.
Halo, Bu Eka. Halo. Oke, Bu. Halo, Sudah Bu. dengar. Ya, terima kasih Pak waktunya dan ilmunya yang sudah dibagikan. Ini saya mau menanyakan terkait Google Classroom. Saya pernah mencoba untuk memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan siswa. Saya guru matematika, saya lebih suka memberikan umpan balik itu setiap langkah dari setiap nomor yang sudah siswa lakukan. Nah, saya sudah mencoba memberikan komen umpan balik terhadap siswa, namun yang keluar itu ketika saya cek di kepunyaan siswa yang sudah saya berikan umpan balik, itu komennya itu tidak sesuai dengan per langkahnya, tapi langsung muncul keseluruhan. Apa memang seperti itu atau bagaimana, atau teknik saya yang keliru dalam memberikan komen di umpan balik tersebut? Iya, Ibu kasih komen umpan baliknya adalah berupa teks atau berupa handwriting? Berupa teks. Karena berupa teks. Kurang tahu, iya. Kan biasanya gini, ketika siswa menyetorkan dalam bentuk PDF atau foto, itu kan tanda panah, langsung saya klik, di sampingnya komen gitu. Kan gini Bu ya? Iya. Sama nggak tampilannya ya? Iya, benar. Tampilan kan begini. Kalau saya tuh nggak ketik, karena biasanya salahnya pasti sama-sama, ya kan? Kalau kayak gini kan formatnya nggak pas. Ya, jadi ini saya punya comment bank Bapak Bu. Jadi misalnya saya bilang ya bagus lah ya. Terus saya copy di sini, saya taruh di sini, terus post gitu. Kalau ada tambahan lagi ya saya dibanyakin Bu. Nah begitu banyak gini tuh sebetulnya masuk di siswanya juga sama 3 juga. Jadi kalau saya kasih 3 komen, keluarnya 3 juga. Dan kadang mereka bales. Ya Pak, terima kasih Pak gitu. Kalau saya ya, kalau Ibu maksudnya di sininya kalau Bapak Ibu, kalau Ibu mau tambah lagi misalnya, dia nggak pakai A4 gitu. Gimana Pak? Terus hilang gitu maksudnya? Saya gini, bukan, saya ngomennya itu di lembar kerja siswa, bukan di di soalnya itu Pak, di jawaban siswa. Oh, gimana cara Ibu buat di sininya? Pakai pen tablet? Berupa picture, biasanya anak-anak ngirimnya di bentuk PDF. Nah, saya kasih komennya di lembar kerja siswanya per tahap. Nah, iya gitu. Oh gini, open with Google Docs gitu. Ibu pakai apa buat ininya? Enggak, saya udah pakai. Gimana ya? Iya, mangga Bu, kalau boleh bantu silakan. Siapa boleh pakai tanda plus itu loh Pak, yang sebelum print kan ada tanda plus di atas. Kiri. Ini ya? Nah, iya. Nah, kita bisa highlight mana yang mau kita komen. Iya. Terima kasih. Ibu seperti ini Bu, maksudnya Bu? Ini kayak gini Bu. Terima kasih Bu. Iya. Iya, kayak gini aja Bu. Kalau saya jarang karena pasti kalau mahasiswa kan saya lihatnya langsung keseluruhan ya. Kalau gini bisa di highlight. Nah gini ya. Tulisanmu terlalu kecil. Tulisannya. Nah ini kan langsung keluar komen banknya ya. Iya. Nah jadi itu handy banget Bu. Bisa menghemat waktu banyak sekali. Iya kan, maklum anak SMA kalau udah digituin kan, kalau ditampilkan keseluruhan mereka malah tambah bingung mana yang salah kalau di komen keseluruhan. Namun ketika saya cek di situ Pak ya, di hasil punyanya siswa, Bu, punya saya belum dikoreksi gitu kan. Anak-anak kan belum tahu lihat skornya di mana kan gitu. Nah, ketika saya lihat skornya itu memang muncul. Namun komen yang per tahap pekerjaan kekurangan siswa itu tidak tampil. Oh, tapi Ibu pakai cara yang ini Bu, yang highlight terus komen gitu. Caranya gitu nggak? Iya, benar. Terus udah return belum? Untuk melihat, iya benar Pak. Untuk melihat komennya salahnya itu udah muncul di punya siswa, itu gimana? Oh, tapi udah return Bu, udah klik ini Bu. Sudah. Jangan-jangan belum?
Atau udah? Sudah Pak, sudah. Oh iya, Bu Helen mungkin bantu jawab. Saya lihat di teks nih pas. Boleh, Harusnya silakan, muncul ya, Bu? Helen. Bu Helen mungkin yang bisa bantu. Halo Pak. Halo. Oke. Ya, halo. Halo Pak, izin menjawab. Ya, halo. Ya, Iya, halo. ya, mangga Pak. Mangga Bu. Biasanya itu Pak, siswa harus download dulu. Jadi dia nanti buka di open pakai Google Docs. Jadi nanti di situ kelihatan Pak. Jadi komen guru itu langsung kelihatan di bagian mana dia yang salah. Begitu. Kalau misalnya seperti ini, langsung siswa nggak bisa lihat. Kalau tidak open with pakai Google Docs. Seperti itu Pak. Nah, itu Bu. Jadi nggak bisa cuma ngelihat gini doang dia. Ya, jadi harus tetap open with Google Docs gitu. Kalau wow, good to know ya. Langsung muncul semuanya Bu ya? Iya, mestinya ya. Iya Bu, mestinya seperti itu. Soalnya saya pernah juga kasusnya seperti itu kepada siswa, dan siswa saya sudah menemukannya, dia harus download dulu, open with pakai Google Docs. Di situ nanti kelihatan kok. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Helen dan Bu Eka tadi atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Bu Aina Nur. Pak Christian, bagaimana cara memotivasi siswa tingkatan SMP, SMA untuk bisa tepat waktu dalam mengumpulkan tugas? Karena selama PJJ, kendala terbesar sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas adalah banyak waktu terpakai hanya untuk mengingatkan anak dan orang tua terkait tugas yang belum selesai. Biasanya japri lewat WA. Ya, nah ini sebanyak saya temui sih di beberapa sekolah ya. Itulah pentingnya karena gini, kita kan ngalamin PJJ ini tiba-tiba. Guru nggak siap, murid nggak siap, keluarga nggak siap. Kemudian semuanya disiapkan itu karena panik ya. Jadi nggak ada persiapan. Google Classroom tiba-tiba setting, nambah tiba-tiba bandwidth yang memang kita nggak siap ya. Jadi kita mempersiapkan infrastrukturnya secara software, hardware, tapi kita lupa nyiapin brainware-nya si manusianya. Nah, itu yang saya sangat banyak saya cerewetin sekolah-sekolah karena nggak di briefing siswanya. Jadi saya bilang kalau udah terlanjur semester ini udah nggak di briefingnya udah aja semester depan atau setelah PTS, setelah penilaian tengah semester. Ya, apa isinya briefingnya tadi ya? Mereka diajarin cara pakai Google Calendar gimana. Kan akan ada reminder sebetulnya ya. Di Google Classroom itu masuk ke Google Calendar mereka, kemudian ada reminder. Nah, itu harusnya yang jadi sistem reminder mereka, ya. Jadi siswanya nggak dipersiapkan gitu, ya, untuk bisa mandiri dan menggunakan aplikasi kayak gini, ya. Karena ya wajarnya kenapa lah, kita aja baru, ya kan? Kita aja ini saya juga pakai Google Classroom juga baru, gara-gara memang PJJ gitu ya. Nah, kita lupa buat nyiapin si anak-anaknya, ya. Jadi kadang itu yang saya bilang. Jadi saya bilang, selanjutnya adakan briefing di awal semester, di tengah semester, kemudian akhir semester. Isinya apa? Google Classroom tuh kayak gini. Tahu nggak bahwa Google Classroom tuh sama Google Calendar tuh nge-link dan kamu harus ada notifikasi di email. Dan saya bingung lihat anak-anak SMA sekarang punya email tapi nggak pernah dibaca. Jadi notifnya tuh kadang kalau saya lihat handphonenya tuh notifnya tuh sampai ribuan gitu. Isinya Shopee lah, Tokopedia lah, mereka kayak subscribe sesuatu tuh nggak pernah diatur. Ya, saya punya prinsip inbox saya mesti zero Bapak Ibu ya. Should be zero ya, jadi benar-benar nggak ada tanda merah ya. Saya mesti sisir satu-satu ya. Kalau tiba-tiba ada tawaran-tawaran apa, saya unsubscribe ya, karena prinsipnya walaupun saya punya media digital yang sangat besar kapasitasnya ya, itu kan media digitalnya kan, sayanya mah enggak ya gitu ya. Jadi caranya adalah ajarin kayak tadi tuh ya, gimana efektif dan efisien di era digital. Itu mesti jadi satu workshop gitu ya. Dan itu anak-anak kayak gitu, termasuk orang tua yang ngehubungin gurunya di tengah malam. Kayak gitu tuh mesti diatur ya. Kapan guru siap untuk menerima pertanyaan dari orang tua. Karena guru kan punya keluarga kan, guru punya kehidupan pribadi gitu loh, yang nggak bisa selalu diganggu ya. Ya karena semuanya nganggap bahwa online itu hanya mindahin dari offline ke online, nggak juga gitu loh. Experience-nya berbeda, aturannya berbeda. Ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi
ini yang nggak diajarin sebenarnya sama anak-anak. Ya, kayak saya banyak nemuin kalau saya kasih workshop ke anak SMA, anak SMP gitu ya, bahkan tadi anak SD, mereka baru tahu, oh bisa gitu ya. Oh, ternyata kalau dia taruh email tarik tugas di Google Classroom selalu ada remindernya gitu ya. Nah, itu yang kadang mereka baru tahu. Ya kan? Kenapa ya? Karena memang nggak terlatih. Ya, dulu kan karena ketemu di kelas bisa diingetin, jangan lupa ya besok ada PR, jangan lupa ya. Sekarang kan koridor itu nggak ada. Ya. Jadi daripada Bapak Ibu capek, lebih baik automated by Google Calendar. Itu akan masuk notifnya ke mereka ya. Saya aja masuk notif kayak tadi ya. 30 menit menuju pengajar belajar gitu kan ya. Itu kan dapat ya. Nah, mereka bisa atur notifikasinya gitu. Gitu mungkin, Mbak. Kok jadi makin banyak ya tadi awal? Banyak. Iya, Pak. Baik, bagaimana Bu Aina Nur? Semoga sudah menjawab ya. Oke, terima kasih Bu Aina Nur atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Bapak Bagas. Izin bertanya, Pak Kris, butuh berapa lama waktu Pak Kris terbantu jika seluruh aktivitas Pak Kris well organized? Apakah di awal Pak Kris butuh penyesuaian untuk mengatur semua dalam aplikasi-aplikasi yang tadi Bapak sebutkan? Ya, oke. Buat Bapak Bagas ya. Aneh Bapak Bagas ya, ini mahasiswa bimbingan saya bukan? Iya, dia jadi ngelihat saya punya record dia kan. Anyway, udahlah nggak usah dijawab, saya tahu. Ya, Bagas. Saya belajar Notion itu sebulan untuk bisa terbiasa. Ya, jadi gini, milih aplikasi itu bukan kayak milih pasangan hidup Bapak Ibu. Saya harus stick sama ini selamanya. Enggak. Dulu saya pakai Evernote, kagak bisa. Evernote itu bagus buat ngumpul organize-nya. Astaga, susah kali kan. Ada sistem notebook, ada sistem folder. Susah. Ya. Jadi, saya juga nggak tahu berapa lama saya akan pakai apa yang saya punya sekarang. Ya. Sekarang ini adalah konfigurasi terbaik. Google Classroom sama Zoom dan tadi yang udah saya sebutin. Ya. Jadi untuk belajar sesuatu software itu butuh waktu, tapi itu jadi compound interest Bapak Ibu. Bener deh. Bapak Ibu belajar kayak ikut workshop tentang Google Classroom ya. Itu harus diikutin. Kenapa? Akan menghemat waktu Bapak Ibu nanti gitu. Waktu Bapak Ibu ikut workshop. Ya, investasi itu kan gitu kan, compound interest gitu kan. Ya, begitu kita belajar tools ini, ternyata bisa dan itu bisa mempercepat nanti gitu. Ya, lalu jangan sering ganti-ganti. Lalu jangan bilang gini, kayak tadi lah ya. Saya kasih ilustrasi yang tukang kayu itu ya. Kenapa saya masih sharing ini? Yang tukang kayu itu kan ya. Jadi tools kita tuh mesti banyak, tapi bukan berarti saya cari-cari lalu saya pindah-pindah. Kalau sering pindah Bapak Ibu jadi seorang app developer aja. Kalau app developer itu kan tugasnya memang untuk nyoba-nyoba aplikasi. Bapak Ibu stick sama satu, lalu kalau ngelihat, kayaknya ini lebih bagus ya. Lalu udah deh saya pindah aja ya. Nah, it's okay kalau kayak gitu. Ya, jadi buat saya lebih baik untuk Bapak Ibu coba satu, kemudian belajar ya. Dan sekarang belajar software itu jauh lebih mudah ya. Maksud saya jauh lebih bisa kita belajarnya dengan lebih cepat gitu ya. Workshop kayak gini banyak ya. Bapak Ibu bisa belajar lewat YouTube juga bisa. Ya, jadi jangan pernah punya pikiran saya mau cari satu app yang benar bisa semua, kagak bisa. Bapak Ibu mesti cari kombinasi yang pas. Ya, gitu mungkin ya. Gitu Mbak. Baik. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Kris atas pertanyaannya. Kemudian mungkin kita ada 2 pertanyaan terakhir ya. Ada dari Bu Berta. Pak Kris, bagaimana cara membuat comment bank untuk feedback jawaban anak? Disimpan di mana di Google Classroom? Dan contoh pernyataan komen Bapak seperti apa saja? Iya, jadi gini, saya cerita workflow saya ya. Mana Zoom, share screen, Google Chrome. Ini ya. Yep. Nah, ini ya, comment bank itu di sini, Bu. Kalau ini kan tempat untuk bisa scoring ya. Comment bank itu di bawahnya nih, ini comment bank. Lalu add to bank, gini ya. Apa? Nah, biasanya ini bukan saya tahu bahwa kira-kira penyakit dari mahasiswa saya apa, tapi biasanya muncul, misalnya gini, meriksa 3, kok salahnya itu terus ya, contohnya nih. Banyak yang nggak pakai A4 ya. Pokoknya saya freak sama A4 lah. Nah ini ya A4 ya. Kenapa ini muncul? Karena banyak yang nggak pakai A4. Yang saya lakukan add to bank ya. Next time gunakan A4. 80 gram ya. Tapi kan saya nggak tahu 80 gram. Add. Nah begitu add kan muncul di comment bank ya. Habis itu
Ya udah tinggal gini doang, copy, taruh di sini, post ya. Nah gitu ya. Lebih personal Bapak Ibu kasih nama dia. Ya itu akan jauh lebih personal ya. Gitu mungkin buat comment bank, Mbak. Jadi caranya adalah Bapak Ibu tidak siapkan comment bank itu. Periksa 5 soal pertama, 5 jawaban pertama, sorry. Bapak Ibu akan menemukan kesalahan yang sama ya. Jadi misalnya nemu yang pertama, ini salahnya di sini. Ya udahlah taruh aja comment bank. Misalnya daftar pustakanya salah. Yang kedua, oh sama, ya udah kan saya tinggal ambil dari comment bank itu. Ya, jadi selalu akumulasi itu jadi sebuah comment bank. Ya, Bapak Ibu tinggal ambil satu-satu ya. Itu menghemat waktu sangat banyak. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Kris, itu demonstrasinya bagus sekali. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin dari Bu Feni ya. Sore Pak Kris, apa kiat Pak Kris untuk menjaga konsistensi dalam bekerja efektif dan efisien? Apa? Oh, ini kiatnya. Konsisten ya. Konsisten itu jurusnya gini lah. Jangan sampai skip lebih dari 2 kali. Kalau saya skip hari Sabtu dalam sebulan, Sabtu ini nggak bikin jadwal mingguan, minggu depan nggak bikin, udah itu susah buat balikin. Ya, rule of habit itu adalah habit itu butuh waktu 21 hari katanya buat permanen, katanya. Habis 21 hari baru 3 bulan. Ya, jadi jangan pernah lebih dari 2 kali bolongnya. Misalnya pengen olahraga, nggak boleh lebih dari 2 kali. Kalau skip sekali, udah besoknya kalau bisa jangan sampai 2 kali berturut-turut. Ya, terus ajarin ke orang lain, bener loh, ajarin ke orang lain ya. Saya kan jadi konsisten karena saya hampir tiap minggu tuh ngajarin seperti ini ke guru, ke dosen pernah, ke murid-murid pernah ya. Jadi saya harus update terus kan ya. Jadi gini, kan tadi kan quote itu ya, collect, organize, distill, express. Semakin Bapak Ibu ngajarin orang lain express gitu ya, apa yang Bapak Ibu lakukan, wah itu Bapak Ibu akan terus-terusan untuk bisa belajar efektif gitu ya. Thank you, Bu. Itu caranya ya. Nggak ada cara lain ya. Lalu satu lagi, jangan ngandelin motivasi. Motivasi itu mitos Bapak Ibu ya. Lebih baik disiplin ya. Mitos. Saya bilang, makanya saya nggak suka disebut motivator. Saya bilang, saya bukan motivator. Saya ini seorang orang yang ngulik produktivitas gitu loh. Dan produktivitas itu butuh habit. Jadi banyak yang pertanyaan anak-anak tuh kayak, gimana saya supaya termotivasi? Ya nggak bisa ya. Ya kalau semua orang ngandelin motivasi itu hebat loh semua ya. Cuma kan pemain bola itu kan latihan tuh kan kadang nggak ada motivasinya. Yang penting show gitu ya. Itulah pentingnya punya jadwal mingguan yang pokoknya jam 7 sampai jam 9 saya belajar gitu ya. Nah, ada buku judulnya Motivation is a Myth ya, mitos. Motivasi itu muncul karena ada progres Bapak Ibu. Bener. Bapak Ibu misalnya malas gitu ya. Malas gerak ya. Coba aja Bapak Ibu lakukan sesuatu, bikin materi ajar, muncul sebenarnya akan begitu jadi gitu ya. Nah, muncul motivasi. Jadi motivasi itu muncul karena ada progres. Motivasi bukan syarat untuk melakukan sesuatu, tapi merupakan akibat dari melakukan sesuatu. Itu cara mikirnya, ya. Gitu mungkin ya. Bu, izin satu Bu, dari Pak Andres ini bagus ya. PJJ anak SMK sebaiknya video conference untuk seragam sekolah atau bebas Pak? Kalau anak SD, SMP, SMA pakai seragam. Baru aja tadi saya kasih workshop ya. Penting buat mereka untuk merasakan bahwa ini sekolah. Bapak Ibu pernah saltum, salah kostum? Jadi awkward ya. Karena apa yang kita pakai itu kasih pesan buat kita. Itu penting ya. Jadi banyak orang tua yang gila ya, kenapa PJJ tetap harus nyuci baju seragam? Kan bisa pakai baju bebas. Bukan itu intinya. Intinya adalah ketika seorang anak menggunakan baju seragam, dia behave seperti student gitu loh. Gitu ya. Makanya dulu saya diajarin kalau pulang ke rumah, seragamnya dilepas, ganti sama baju main. Ada istilahnya orang tua saya, ini baju sekolah, baju main, ini baju ke gereja. Nah, beda gitu loh. Karena how we behave itu kan tergantung dari kita pakai ini baju. Ya, Bapak Ibu kan tiba-tiba kalau dikasih baju yang bagus ya, kalau cewek mungkin pakai blazer, yang cowok pakai jas. Bapak Ibu akan behave seperti seorang eksekutif gitu loh, ya like a professional gitu ya. Tapi beda kalau misalnya dikasih baju yang lain. Nah, anak-anak itu harus seperti itu. Jadi tetap harus bangun pagi, tetap harus pakai seragam, ya, tetap harus saya bahkan ngajarin anak SD, tetap kamu masukin ke tas. Ya, jadi tetap ada rutinitas itu. Rutinitas yang justru bisa bikin seseorang bisa disiplin. Jadi nggak ada orang disiplin baru dengar kayak gini lalu tiba-tiba disiplin. Disiplin itu muncul karena rutinitas. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ngerasa bosan nih sama rutinitas, nah, ya Bapak Ibu harus bersahabat sama namanya rutinitas. Seseorang rutin itu artinya dia jadi orang yang disiplin. Gitu ya. Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh refreshing ya. Karena guru kurang piknik juga sama. Nanti murid yang jadi sasarannya ya. Jadi jangan lupa bahagia juga mungkin ya. Ya gitu mungkin ya. Mbak Adijah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris.
Bagus sekali pertanyaan dan jawabannya. Kemudian bagi yang pertanyaannya belum terjawab atau mungkin ingin bertanya lagi, nanti bisa kita bantu jawab melalui WhatsApp grup komunitas pengajar belajar ya. Atau Pak Kris ada sosial media yang bisa dihubungi? Saya taruh di sini. Saya punya website. Bapak Ibu lihat di situ. Ini ya. Nah, di situ tuh saya mengotomatisasikan orang yang mengundang. Saya taruh foto di situ. Kenapa? Karena Pak minta foto, Pak minta foto. Udahlah gua taruh di situ ya. Ini merupakan sistem buat automated ya. Jadwal saya semua ada di situ. Jadi pastikan ya pokoknya saya nggak mau diganggu buat hal-hal yang remeh. Saya bukannya sombong nggak mau ngirim foto ya. Saya mendingan kasih website lalu cari aja di situ foto yang manapun ya. Iya semuanya ada di situ ya. Terus IG kemarin di tag sama pengajar belajar. Lalu YouTube kelas Pak Kris. Dah itu ya. Jangan lupa subscribe, komen dan bunyikan tanda lonceng. Nggak bercanda ya. Baik Pak Kris. Jadi nanti bisa hubungi lewat Instagram dan website dan YouTube-nya juga bisa ditonton ya. Kemudian menarik sekali ya pelajaran hari ini bahwa produktivitas itu ternyata ada tips and triks-nya. Nah, kemudian saya mengundang Pak Kris, apakah ada closing statement, Pak? Iya, closing statement-nya gini, Bapak Ibu mengelola hal yang sangat banyak. Mulai urusan keluarga, mulai dari beli air, mulai dari beli galon, sampai urusan yang besar, seperti nabung buat anak misalnya ya. Kalau semuanya nggak diatur, Bapak Ibu akan kena batunya nanti. Lebih baik capek sekarang, belajar software, belajar ngatur daripada Bapak Ibu akan kelabakan nanti belakangan, gitu ya. Jadi itu mungkin ya. Begitu ada sesuatu hal workshop kayak gini ikut, jadi Bapak Ibu skillnya nambah ya. Dan karena yang namanya productivity itu Bapak Ibu coba sekarang, nggak akan ada dampaknya sebetulnya. Dampaknya itu nanti gitu ya. Begitu pada saat nantinya dampaknya ada, itu akan jadi compound interest ya, jadi sebuah bunga majemuk yang terakumulasi ya. Nah itulah habit gitu ya. Jadi itu mungkin ya closing statementnya ya. Jangan lupa banyak-banyak catat ya, mencatat, karena apa yang kita catat itu nggak akan pernah bisa diambil dari kita ya. Pakai app-nya, jangan yang cari yang semuanya bisa semua, nggak ada yang kayak gitu ya. Pilih satu, stick with it. Kalau kira-kira ada yang lebih bagus, mungkin saatnya buat ganti. Gitu ya, itu mungkin Mbak. Thank you banget buat semuanya. Terima kasih.